gitu ya. Nah, walaupun tentu saja kita bertanya-tanya gitu ya ketika kita mempelajari manusia di dalam setting yang eh, laboratorium, seberapa jauh kemudian apa yang kita pelajari itu menunjukkan perilaku yang memang asli dari manusia tersebut gitu ya. Nah, dan ini sangat kuat di dalam ilmu psikologi, termasuk juga barangkali implikasinya adalah ilmu psikologi merupakan sebuah ilmu yang sangat mempercayai pengukuran manusia. Tidak ada satupun perilaku manusia di dalam ilmu psikologi yang tidak bisa diukur. Bahkan hal-hal yang menurut kita barangkali abstrak sekalipun. Sebagai contoh kecerdasan gitu ya. Kalau kita bicara tentang kecerdasan, tentu yang ada di dalam bayangan kita kan sesuatu yang abstrak gitu ya, sebuah proses berpikir manusia yang sangat rumit, yang sangat abstrak. Tapi dalam ilmu psikologi ini bisa diukur. Buktinya apa? Buktinya ada yang disebut dengan tes IQ. Tes IQ itu kan merupakan salah satu bukti bagaimana perilaku manusia dalam pandangan psikologi itu menjadi variabel-variabel yang bisa diukur. Kalau teman-teman melakukan penelitian kuantitatif ya untuk studi S1-nya, pasti juga ingat gitu bagaimana ketika teman-teman melakukan penelitian kuantitatif, teman-teman diminta untuk membuat instrumen. Instrumen itu kan sebetulnya upaya mengkuantifikasikan perilaku manusia gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman teliti misalnya ya, perkembangan sosial, perkembangan emosi, mungkin toleransi keberagamaan, pemahaman terhadap isu lingkungan, itu semua pasti akan dibuat dalam instrumen kalau teman-teman melakukan penelitian kuantitatif dengan asumsi bahwa perilaku itu kemudian bisa diukur. Yang paling penting adalah kita tahu apa variabelnya, kita tahu apa dimensinya, kemudian kita bisa menurunkan indikator-indikatornya, maka kemudian perilaku tersebut akan bisa diukur dalam bentuk instrumen gitu ya. Nah, eh, nah ketika saya dulu S1 dan S2 saya di dalam bidang psikologi, itu yang barangkali sering saya lakukan gitu, sehingga seperti yang tadi saya katakan, sebetulnya kalau dari apa latar belakang keilmuan, saya awalnya itu memang ditren ya atau dilatih secara kuantitatif gitu. Bahkan dulu juga sebelum saya studi S3 di S1 PG PAUD itu saya mengajar mata kuliah statistik gitu ya, karena memang tadi ya latar belakang keilmuan saya psikologi yang memang membuat saya terbiasa untuk melakukan penelitian-penelitian secara kuantitatif gitu ya. Dan tadi juga ya di kita ada pandangan seolah-olah bahwa kalau penelitian itu penelitian kuantitatif, dia menjadi lebih objektif gitu ya. Seringkali misalnya saya berdiskusi sekarang ya dengan teman-teman dari NGO, dari kementerian, kemudian ketika saya menceritakan misalnya hasil penelitian saya yang sifatnya kualitatif, biasanya mereka akan mengatakan, oh tapi itu kan anekdot, itu bukan data gitu. Jadi seringkali di masyarakat kita ada pandangan seolah-olah kalau melakukan penelitian kuantitatif itu bukanlah penelitian yang sesungguhnya, dan data yang kita miliki juga barangkali bukan data yang sesungguhnya gitu. Nah, dan tidak kadang-kadang juga ya banyak yang menganggap bahwa ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, melakukan penelitian kuantitatif seolah-olah dia lebih sulit dari penelitian kualitatif. Karena penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan statistik dan penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan statistik. Jadi dianggapnya kalau penelitian kualitatif itu hanya cerita bebas saja gitu ya. Jadi orang cerita ngalor ngidur ke sana kemari gitu ya. Oh, itu penelitian kualitatif gampang lah gitu. Sementara kalau penelitian kuantitatif kita harus memasukkan data ke SPSS gitu ya. Kemudian setelah kita memasukkan data ke SPSS, kita harus merun SPSS, nanti ada hasilnya, harus membuat hipotesis dan lain sebagainya, harus membuat instrumen, seolah-olah itu menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi seringkali saya ketemu mahasiswa gitu ya yang memilih melakukan penelitian kualitatif karena dia menganggap penelitian kualitatif itu lebih mudah karena tadi gitu, penelitian kuantitatif ini lebih sulit gitu. Jadi saya pernah bertemu dengan mahasiswa yang mengatakan, oh saya nggak mau melakukan, pokoknya saya ingin melakukan penelitian kualitatif gitu. Saya nggak mau melakukan penelitian kuantitatif karena saya nggak bisa statistik gitu ya. Dia punya statistik fobia gitu. Nah yang terjadi adalah ketika dia sudah 4 bulan melakukan penelitian kualitatif, sementara teman-teman sudah hampir selesai, dia ke lapangan saja belum gitu. Nah di sini akhirnya kemudian dia ya udah Bu saya mau balik lagi aja ke kuantitatif. Nah ini terjadi kalau orang nggak paham dengan penelitian ya, sehingga menganggap penelitian kualitatif seolah-olah lebih mudah dari penelitian
kuantitatif gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih sulit ya dari penelitian kuantitatif, tapi tadi karena kebetulan saya punya pengalaman selama puluhan tahun saya terbiasa melakukan penelitian kualitatif, saya memang dilatih untuk melakukan penelitian kuantitatif. Tapi ketika saya melanjutkan studi S3 gitu, nah di sana terjadi perubahan paradigma penelitian yang berimplikasi pada perubahan metode penelitian yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya akhirnya dalam studi S3 saya menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya saya menggunakan pendekatan etnografi gitu. Nah, ketika saya melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, di sini kemudian saya menyadari bahwa ternyata penelitian kualitatif itu tidaklah semudah yang saya bayangkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi menganggap bahwa banyak yang menganggap penelitian kualitatif lebih mudah daripada penelitian kuantitatif, yang saya rasakan ketika saya kemudian terjerumus tanda kutip ya ke dalam penelitian kualitatif, dalam beberapa hal penelitian kualitatif ini justru lebih sulit dari penelitian kuantitatif, terutama sekali karena uncertainty-nya ya, karena banyak sekali ketidakjelasan di dalam penelitian kualitatif ya, yang tadi saya ilustrasikan ya seperti gambar inilah, seolah-olah kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu kita mengurai benang kusut gitu ya, jadi ada tingkat kesulitan yang barangkali berbeda antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, dan yang paling penting barangkali penelitian kualitatif bukanlah sebuah penelitian yang abal-abal gitu ya. Jadi kalau mereka yang menganggap bahwa penelitian kualitatif ini lebih mudah dari penelitian kuantitatif, saya khawatir mereka tidak betul-betul memahami, baik tidak betul-betul memahami apa yang disebut dengan penelitian kuantitatif, juga tidak betul-betul memahami apa yang disebut dengan penelitian kualitatif gitu ya. Nah, kesalahpahaman ini yang barangkali sering terjadi di masyarakat kita gitu ya, dan ini terjadi karena tadi ketidakpahaman tentang apa yang sebetulnya dimaksud dengan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif gitu. Nah, kalau kita lihat dari definisi penelitian kualitatif ya, ini definisinya memang cukup lama ya, tahun 1992, tapi saya pikir ini masih relevan ya untuk kita gunakan gitu ya, karena ini termasuk salah satu definisi yang barangkali kalau menurut hemat saya cukup komprehensif gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh Nelson tentang penelitian kualitatif, Nelson mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang sifatnya interdisiplin ya. Jadi memang penelitian kualitatif itu mengharuskan peneliti untuk melakukan pendekatan interdisiplin. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang terasa sulit ya untuk terutama mahasiswa S1, karena di S1 kan kita dibiasakan untuk berpikir linier gitu ya. Jadi kalau teman-teman dulu S1-nya jurusan PAUD, sudah yang dipelajari itu hanya isu-isu kepaudan saja gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman menyimak ya dari kuliah umum yang dilakukan oleh Profesor Mark Tesar misalnya ya selama beberapa pertemuan kemarin, kita bisa melihat bahwa ternyata yang namanya pendidikan anak usia dini itu sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat kajiannya Profesor Tesar misalnya ya, banyak sekali beririsan dengan bidang filsafat gitu ya. Mungkin dulu siapa yang membayangkan bahwa oh kalau saya mempelajari PAUD berarti saya juga harus kuat filsafatnya. Di kita kan nyaris tidak pernah dibahas tentang filsafat itu gitu ya, atau kalaupun ada materi kuliah filsafat ilmu pengetahuan, dia menjadi mata kuliah yang sekedar lewat saja gitu ya, tanpa betul-betul kita pahami bahwa dia sebetulnya sangat penting ketika kita mengambil bidang pendidikan anak usia dini, baik sebagai guru maupun misalnya sebagai akademisi atau sebagai peneliti dan yang lainnya gitu. Nah, jadi kita tidak terbiasa dengan pendekatan yang interdisipliner. Tapi kalau kita ingin melakukan penelitian kualitatif, tidak ada jalan lain barangkali ya. Kita harus menggunakan pendekatan yang interdisiplin ini. Karena ini yang akan membuat analisis kita menjadi bermakna. Seringkali penelitian kualitatif gitu ya, kalau menurut Prof. Ali ya, salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI gitu ya, itu mengatakan bahwa penelitian kualitatif yang ada sekarang ini seringkali terjebak hanya kepada laporan pandangan mata saja gitu. Karena tadi ya kita melakukan wawancara, kita melakukan observasi, kemudian kita sekedar melaporkan apa yang sebetulnya sudah kita ketahui gitu. Sehingga dia menjadi common sense gitu ya. Misalnya kalau kita hendak melaporkan tentang
budaya di di suku Baduy atau budaya masyarakat Sunda. Kita akan melaporkan hal-hal yang apa ya, yang sangat normatif gitu. Misalnya bahwa oh, orang Sunda itu termasuk orang yang apa, termasuk orang yang ramah, termasuk orang yang suka ini, suka lalap, suka apa gitu ya. Jadi pendekatannya sangat normatif sekali gitu, tanpa kita mencoba menerjemahkan apa sih makna dari perilaku orang Sunda tadi gitu. Kenapa misalnya orang Sunda itu tadi misalnya kalau orang Sunda dianggap, walaupun saya nggak sepenuhnya setuju ya, karena banyak orang Sunda juga yang nggak suka lalap, tapi tadilah kalau salah satu stereotipnya orang Sunda itu suka lalap, kita mungkin perlu bertanya gitu, apa yang membuat mereka itu memiliki relasi yang demikian kuat dengan lingkungan. Nah ini kan kita harus menganalisisnya dengan menggunakan berbagai macam perspektif gitu, sehingga data tersebut menjadi meaningful. Karena kalau kita tidak menganalisis dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, ya dia akan terjebak seperti apa yang dikatakan Prof. Ali, gitu, hanya terjebak pada laporan pandangan mata saja. Kemudian pendekatan kualitatif juga sifatnya transdisiplin. Jadi kalau interdisiplin itu biasanya menggunakan dua atau tiga atau bahkan lebih bidang ilmu gitu ya. Jadi ini juga yang sebetulnya membedakan antara studi S1, S2, dan S3 ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apa sih bedanya S1, S2, dan S3, ya di S1 pisau analisis kita itu cuma satu, gitu, bidang ilmu kita saja. Kalau teman-teman dari jurusan PG PAUD, ya biasanya hanya akan menganalisis dengan menggunakan pemahaman tentang PAUD. Kalau S1-nya dari sastra Inggris, ya sudah hanya akan menggunakan kacamata kesusastraan saja misalnya. Tapi begitu di S2, barangkali teman-teman perlu menggunakan dua atau tiga pisau analisis. Mungkin menggunakan analisis pendidikan. Kalau membaca beberapa tulisan saya, misalnya ya, mohon maaf bukan narsis, teman-teman bisa melihat bahwa di sana misalnya analisis politik, analisis ekonomi, analisis gender juga cukup kuat di dalam tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan kadang-kadang dia pendekatannya bisa transdisiplinari. Jadi dengan bidang ilmu yang seolah-olah sama sekali tidak nyambung gitu ya. Kalau tadi interdisiplinari itu masih satu kelompok ilmu, misalnya kelompok ilmu humaniora gitu ya. Jadi mungkin analisis pendidikan, sosial, ekonomi, politik, gender, tapi itu kan masih bidang humaniora, bidang sosial gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga melakukannya transdisiplinari. Sekarang jadi dia nyebrang bidang keilmuan humaniora dengan natural science. Misalnya ya di beberapa universitas di luar negeri saya lihat sekarang sedang banyak sekali penawaran program PhD tentang gender pada STEM, pada science, teknologi, engineering, dan mathematics misalnya kan. Jadi artinya karakteristik penelitian kualitatif atau pendekatan penelitian kualitatif sekarang tidak lagi mutlak hanya milik ilmu sosial saja. Bahkan ilmu-ilmu natural science pun banyak menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian kualitatif. Karena tadi ada banyak hal yang sebetulnya tidak terjelaskan oleh sains saja. Jadi sayang sebetulnya ya kalau dalam wacana yang ada di Indonesia, kita senantiasa berbicara seolah-olah ilmu yang paling penting itu adalah ilmu-ilmu natural science atau ilmu-ilmu yang memang bisa berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian ekonomi sebuah negara gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan saja ya program magang gitu ya di kurikulum Merdeka Belajar itu kan magang dengan industri itu menurut saya sangat-sangat lekat ya karakteristiknya dengan ilmu-ilmu eksak gitu ya. Kalau ilmu-ilmu sosial itu agak sulit gitu karena kita tidak punya industri gitu. Saya tidak setuju terus terang kalau pendidikan diterjemahkan sebagai industri karena kalau kita bicara industri, kita bicara aktivitas ekonomi yang memperlakukan manusia tidak lebih sebagai buruh, yang memperlakukan manusia tidak lebih sebagai objek, sebagai kendaraan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Saya pikir kalau kita bicara pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, kita bicara sesuatu yang lebih kompleks gitu. Jadi ya mungkin bisa saja ya dipaksakan bahwa oke industri dalam bidang pendidikan itu adalah sekolah. Tapi sebetulnya secara bahasa dia menyalahi makna filosofis dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini tadi mungkin itu agak keluar sedikit dari diskusi kita, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam pendekatan kualitatif bukan hanya menggunakan pendekatan yang interdisiplin, tapi juga kita menggunakan pendekatan yang transdisiplin. Dan di sini juga dikatakan dia tadi ya sekarang ini sudah tidak bisa dikategorikan lagi bahwa penelitian kualitatif seolah-olah hanya milik studi-studi humaniora dan sosial saja, dia juga bahkan masuk ke studi-studi eksakta. Di kita kelihatannya masih sangat jarang ya. Jadi kalau bicara studi eksakta di kita tuh ya pendekatannya masih sangat pure
eksak gitu ya. Padahal sebetulnya banyak sekali pendekatan-pendekatan kualitatif yang bermanfaat. Contoh paling sederhana COVID inilah, ilmuwan barangkali bisa membuat vaksin ya untuk barangkali apa mengobati COVID-19 atau paling tidak mengurangi resiko keterpaparan dari COVID-19. Tapi yang bisa menjelaskan kenapa ada manusia yang tidak mau divaksin itu kan ilmu sosial gitu. Jadi ilmu ilmu apa ilmu ilmu eksak tidak punya tools untuk menjelaskan itu gitu ya, termasuk juga kalau kita misalnya orang tuh tahu gitu ya bahwa COVID-19 itu sangat deadly, tapi kok kenapa orang tetap jalan-jalan gitu ya, apalagi waktu pas periode sedang genting-gentingnya gitu kan, tetap saja orang melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Apa sebetulnya perilaku manusia yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Nah itu kan sebetulnya ranah ilmu sosial gitu. Sehingga saya ingat perkataan dari teman saya gitu ya ketika dikatakan bahwa ilmu sosial ini tidak memiliki kebermanfaatan gitu ya karena ilmu sosial itu tidak bisa menghidupkan dinosaurus kembali, sementara kalau ilmu eksak itu bisa menghidupkan dinosaurus sendiri ya. Sampai hari ini kita belum berhasil ya melakukan hal tersebut, tapi katakanlah suatu ketika perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat advance, ada titik di mana manusia misalnya bisa menghidupkan dinosaurus seperti film dalam Jurassic Park. Saya sih tidak berharap masa itu akan ada. Nah, teman saya ini mengatakan begini, betul, ilmu eksak bisa menghidupkan kembali dinosaurus, tapi ilmu sosial bisa memberitahu kita kenapa hal itu berbahaya. Nah, ini saya pikir jawaban yang kayaknya simple tapi dalam gitu ya, bahwa betul barangkali ada banyak temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian eksakta yang biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi jangan salah gitu. Ketika kita ingin menjelaskan perilaku manusia, ketika kita ingin menjelaskan dampak dari sebuah kemajuan teknologi, itu hanya bisa dijelaskannya oleh ilmu-ilmu sosial yang secara tradisi barangkali lebih banyak menggunakan penelitian kualitatif. Gitu ya. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini juga biasanya bersifat multi method gitu ya. Jadi multi method dalam pengertian saya mungkin pernah diskusikan ketika kita berbicara tentang penelitian perlu dibedakan antara istilah metodologi dengan method. Metodologi itu mengacu kepada satu set ya, satu set penelitian dimulai dari epistemologinya, dari filsafatnya, dari desain yang kita pilih apakah kuantitatif dan kualitatif, termasuk juga metode dalam pengertian kalau kuantitatif apakah survei, eksperimen ya, atau yang lainnya, kalau kualitatif apakah etnografi, studi kasus dan yang lainnya gitu ya, termasuk ke teknik pengambilan datanya, ke teknik analisisnya, siapa subjek penelitiannya. Jadi biasanya kalau itu yang disebut dengan metodologi, tapi kalau kita bicara metode ini biasanya mengacu kepada teknik pengambilan data gitu ya, yang di sana ada observasi, ada wawancara, ada FGD dan yang lainnya. Nah, kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, biasanya metode yang digunakan itu satu gitu ya. Jadi mungkin hanya dengan menyebarkan instrumen saja gitu ya, atau hanya melakukan pengukuran saja. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, biasanya sangat dianjurkan kita menggunakan pendekatan multi method. Dalam pengertian kita menggunakan teknik pengambilan data yang beragam. Jadi tidak cukup hanya dengan observasi, kita juga perlu melakukan wawancara. Atau tidak cukup hanya melakukan wawancara, kita juga harus melakukan observasi. Atau tidak cukup melakukan observasi dan wawancara saja, kita juga harus menganalisis dokumen gitu ya. Walaupun kadang-kadang biasanya di level S2 karena keterbatasan waktu, mungkin teman-teman hanya melakukan satu teknik pengambilan data saja. Tapi sebetulnya kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif yang lebih komprehensif, sangat dianjurkan bagi kita untuk menggunakan berbagai macam teknik pengambilan data. Hal ini juga berfungsi sebagai triangulasi gitu ya, mengecek keabsahan data. Karena mungkin saja subjek ketika kita wawancara mengatakan A, tapi ketika kita observasi melakukan B. Nah, ini kan bisa kita analisis kenapa ada perbedaan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian penelitian kualitatif juga pendekatannya naturalistik. Jadi tadi ya, dia tidak ada treatment, tidak ada intervensi, kita tidak mengontrol, kita tidak mengendalikan subjek gitu ya. Makanya di dalam penelitian kualitatif tidak bisa kita melakukan observasi di dalam setting laboratorium atau memperlakukan dunia seperti laboratorium. Laboratorium itu kan kalau ilmuwan ya, saintis
mengobservasi di laboratorium itu kan mereka tuh pendekatan itu akan detach ya dari partisipan gitu. Jadi mereka akan mengamati di balik kaca gitu ya, di balik layar gitu ya. Kemudian nanti akan melihat perilaku manusia yang barangkali muncul kemudian dicatat dan diberikan keterangan. Nah, tapi kalau menurut penelitian kualitatif itu punya kelemahan gitu. Karena berapa jam sih kita bisa mengobservasi subjek gitu ya di dalam sebuah lapangan. Saya nggak tahu teman-teman udah nonton belum ya film Squid Game gitu ya. Nah, Squid Game kan itu sebetulnya salah satu contoh laboratorium gitu ya, bagaimana manusia dimasukkan ke dalam sebuah laboratorium dan perilaku mereka diawasi 24 jam. Tapi pun begitu kan ada perilaku-perilaku yang tidak bisa diawasi gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa diawasi, terutama sekali kalau sudah berbicara perasaan gitu ya, afeksi itu tidak bisa diamati. Sehingga tetap dalam ilmu kualitatif, kalau kita ingin memahami manusia secara utuh, ya meneliti mereka di setting natural, karena disitulah kita akan bertemu dengan kompleksitas manusia tersebut. Dan dengan begitu kita barangkali bisa memiliki pemahaman yang barangkali lebih komprehensif. Pada saat yang sama, penelitian kualitatif juga biasanya bersifat politikal. Politikal di sini bukan berarti politik praktis ya, dalam pengertian, oh kita ingin menggugat kekuasaan atau kita ingin melakukan revolusi, mengganti kekuasaan yang ada, bukan. Tapi pendekatan politis di sini artinya atau pendekatan politik di sini kita ada keinginan untuk melakukan transformasi sosial, ada perubahan sosial. Jadi biasanya memang penelitian kualitatif ini sangat tinggi muatan-muatan transformasi sosialnya. Kita ingin melakukan perubahan sosial gitu ya, dan biasanya juga penelitian kualitatif ditujukan untuk memberikan suara kepada mereka yang lemah gitu. Jadi ada misi social justice juga. Saya ingin menunjukkan satu penelitian klasik ya di bidang psikologi yang sering dikutip juga ya di pendidikan anak usia dini, yang meneliti anak dalam setting laboratorium, dan nanti kita akan bisa melihat betapa banyak kelemahan dari pendekatan observasi yang mengandalkan kepada setting laboratorium tadi. Sebentar ya. Sebentar. If you want to write essays that inspire, messages that forge brighter... Suaranya kedengaran? Bunda, terdengar Bunda. And This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. This bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. I'll be back in 1 minute. Get you back in 1 minute. Sitting for you. I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. But you see, when the mother was out, she was only interested in the mother.
no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment. And shortly, she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Goes to the door following her. We sent the mother right back in. The point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. This is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we get a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Trading dengan SBS untuk mendapatkan yang terbaik. Fixed rate, spread rendah, penarikan di akhir. Baik ya. Nah, penelitian yang barusan kita lakukan itu sebuah penelitian klasik ya di dalam ilmu psikologi. Penelitian itu sendiri mencoba menjelaskan tentang attachment ya atau kelekatan yang dimiliki anak terhadap orang tua gitu. Itu khususnya sekali terhadap ibu gitu ya. Jadi bagaimana dari observasi yang dilakukan oleh psikolog kita bisa melihat ya di sana psikolognya 2 orang laki-laki, male, white gitu ya, old kalau mau ditambahkan gitu ya. Kemudian mereka mengobservasi perilaku anak dan juga perilaku ibu ya, seorang perempuan gitu ya. Tidak ada interaksi sebelumnya antara anak dengan ibu ya, sehingga informasi yang mereka dapatkan hanyalah informasi yang dilakukan dari observasi yang barangkali tadi tidak lebih dari 5 menit gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan strange situation procedure ini adalah sebuah prosedur ya yang digunakan untuk mengakses seberapa jauh anak memiliki kelekatan dengan ibunya. Jadi ada 3 kategori kelekatan. Kelekatan ini ya kedekatan tapi bukan hanya kedekatan secara fisik tapi kedekatan secara emosi gitu ya. Jadi dari strange situation procedure yang barusan kita lakukan ini dikembangkan oleh Ainsworth ya. Dan sampai hari ini masih dilakukan. Akan muncul 3 kategori kelekatan. Yang pertama ada yang disebut dengan secure atau aman gitu ya. Indikatornya apa? Seperti yang tayangan pertama yang kita saksikan gitu ya, di mana anak misalnya ya akan bermain dengan ibunya, kemudian ibunya diminta meninggalkan ruangan, nanti dilihat reaksi anak. Apakah anak menangis atau tidak. Kemudian nanti dilihat kembali reaksi anak ketika ibu masuk kembali ke ruangan. Kalau anak menyambut ibunya dengan gembira, kemudian nangisnya berhenti, kemudian dia mulai bermain lagi, berarti anak itu menunjukkan rasa secure. Gitu. Jadi ciri anak yang secure itu, kalau menurut strange situation procedure adalah ketika anak menunjukkan rasa kehilangan ketika orang tuanya atau ibunya tidak ada. Secara spesifik memang teori attachment ini berbicara hubungan anak dengan ibu, kemudian reaksi anak ketika si ibu kembali. Kalau anak menunjukkan reaksi senang, reaksi tenang, maka anak ini punya ciri secure attachment karena dia menjadikan kehadiran ibunya sebagai sumber rasa aman gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan insecure attachment. Insecure attachment ini adalah ketika anak ditinggalkan ibunya dia menangis, tapi ketika ibunya kembali dia tidak serta-merta gembira gitu.
dia masih terlihat sedih gitu ya, dia masih masih yang tidak mau bermain gitu ya, masih kelihatan murung gitu. Nah, ini dianggap sebagai ciri anak yang insecure atau tidak aman. Atau dengan kata lain, tidak memiliki kelekatan yang baik dengan ibunya. Karena menurut pandangan psikolog, kehilangan ibu ini kan menjadi sumber kesedihan anak. Harusnya kehadiran ibu bisa mengobati rasa sedih anak. Tapi ketika ternyata kehadiran ibu pun tidak menimbulkan rasa tenang kepada anak, maka berarti sebetulnya kehadiran ibu ini tidak memiliki makna menenangkan anak. Dan yang terakhir ada yang ambivalen gitu ya. Ambivalen di sini tidak jelas gitu. Jadi ketika ditinggalkan ibunya dia menangis. Dalam beberapa kasus ada yang tidak menangis sama sekali. Dan ketika ibunya datang dia malah marah gitu ya. Cenderung mukul-mukul ke ibunya gitu. Jadi emosinya menjadi tidak jelas gitu. Nah, saya sendiri karena saya seorang perempuan, saya seorang ibu gitu ya. Saya juga bekerja di luar rumah. Terus terang ketika saya dulu melihat teori ini gitu, saya berpikirnya tuh malah aduh gimana ya perasaan ibu-ibu itu gitu ya yang diamati dikategorikan oleh si psikolog yang notabene tadi ya white male old gitu ya yang tidak kenal kita gitu, tidak tahu siapa kita, kemudian dengan bebasnya atas nama ilmu pengetahuan gitu ya, atas nama jubah akademisi yang mereka miliki, kemudian mengkategorikan kita gitu termasuk ibu yang memberikan rasa aman, ibu yang tidak memberikan rasa aman dan lain sebagainya. Kalau kita cermati gitu ya, yang video terakhir gitu ya, yang anaknya ngamuk gitu ya, kan si ibu tersebut mencoba menenangkan anaknya, tapi anaknya tetap marah-marah. Itu kan tidak tahu kita historisnya, misalnya apakah anak itu sebelumnya kurang tidur atau tidak, apakah anak itu mungkin ada masalah yang lainnya, misalnya dia dibully oleh teman-temannya sehingga perasaan kesal itu masih menghanggapi yang barangkali tidak semata-mata dikarenakan hubungannya dengan anaknya. Tapi itu kan tidak akan terlihat kalau di dalam setting laboratorium gitu. Karena tadi kita hanya melakukan pengamatan di dalam two-way mirror screen gitu ya, jadi kaca dua arah gitu ya, yang dimana si peneliti bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat si peneliti. Jadi anak kan nggak tahu dia sedang diamati gitu ya. Ya ibunya tentu saja tahu, tapi saya juga ragu-ragu apakah ibu itu tahu tidak mereka akan dikategorikan gitu ya, karena faktor-faktor budaya juga sebetulnya sangat berperan penting ya. Penelitian secure attachment ini, penelitian strength situation procedure ini pernah dilakukan di Jepang sekitar tahun 70 gitu. Ketika pada saat tersebut di Jepang jumlah perempuan yang beraktivitas di sektor publik masih sangat terbatas. Dan hasilnya mayoritas anak-anak Jepang itu insecure. Karena mereka ketika ditinggalkan ibunya itu nangis, ngamuk, dan ketika ibunya kembali mereka marah gitu sama ibunya. Nah, tapi yang dilupakan adalah faktor budaya gitu. Anak-anak Jepang itu nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh ibunya. Mereka 24 jam bersama ibunya di rumah. Sehingga ketika ada satu peristiwa di mana ibunya tidak bersama mereka, ini betul-betul membuat mereka stressful gitu. Jadi sebetulnya justru karena kedekatan yang terlalu dekat gitu. Sementara strange situation procedure ini kan dikembangkannya di Amerika, di setting di mana memang perempuannya saat itu memang sudah mulai banyak yang bekerja di sektor publik. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa gitu ditinggalkan oleh ibunya. Sehingga ketika ibunya pergi betul mereka menangis, tapi mereka pun tahu ibunya itu akan kembali. Tapi bagi anak-anak yang sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh ibunya, ketika ibunya tidak ada, ini kan betul-betul ada kekhawatiran yang luar biasa. Jadi mengkategorikan seolah-olah bahwa anak itu aman atau tidak aman hanya karena 5 menit observasi, itu barangkali sangat problematik, dan itu yang di-challenge oleh penelitian kualitatif tadi gitu. Jadi kalau kita kembali ke slide ini, penelitian kualitatif mengatakan bahwa kalau kita ingin memahami manusia ya kita harus melihatnya di setting yang naturalistik, dan tentu saja kita tidak bicara observasi 1 kali 2 kali ya. Makanya kalau dalam penelitian etnografi mungkin minggu depan akan kita bahas, minimal kalau kita mau melakukan pengamatan observasional terhadap subjek itu minimal 6 bulan. Bahkan kalau Hammersley mengatakan 8 bulan gitu. Karena tadi ya bahwa kita ingin bahwa perilaku yang kita tangkap itu memang perilaku yang sesungguhnya gitu, bukan perilaku yang dikendalikan di dalam setting laboratorium. Karena mungkin di setting laboratorium ada banyak faktor ya, tidak semata-mata tadi ya kalau ke studi attachment tidak semata-mata hubungan anak dengan ibu saja, tapi mungkin juga ketika itu dilakukan di setting yang asing ya ada rasa anxiety terhadap anak. Nah, memang penelitian strength situation procedure ini dibuat ketika wacana hak anak belum terlalu kuat ya. Saya pikir kalau sekarang penelitian ini baru dikembangkan, ini pasti akan banyak mendapatkan protes ya dari mereka yang barangkali menjunjung ya hak-hak anak gitu ya.
Nah, ini ada definisi yang lebih baru barangkali tentang penelitian kualitatif. Di sini dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini tertarik untuk melihat bagaimana orang berpikir, ya, kenapa mereka bisa berpikir seperti itu, bagaimana perasaan orang, kenapa mereka bisa merasa seperti itu, kemudian juga apa yang mereka kemukakan, pendapat mereka, pandangan mereka itu menjadi penting gitu ya. Nah, informasi ini memang banyak dianggap subjektif. Sehingga itu yang membuat tadi saya katakan ya, kadang-kadang kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari NGO atau teman-teman dari dari bukan teman-teman dari NGO, teman-teman dari NGO, teman-teman dari kementerian misalnya, kadang-kadang mereka selalu mengatakan, tapi itu bukan data Mbak Vina, itu anekdot. Gitu. Jadi seolah-olah terpisah ya antara data dengan anekdot. Data itu harus angka gitu. Padahal dalam penelitian kualitatif ya perasaan, perilaku manusia, pandangan itu sebetulnya itu barangkali tetap merupakan informasi-informasi yang juga bisa dikatakan sebagai data ya. Di sini dikatakan bahwa data dalam penelitian kualitatif itu memang meliputi perasaan, pemikiran, dan bukan hanya sekadar angka saja. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini. Barangkali silakan apabila ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian. Bunda izin bertanya boleh? Ya, silakan Bu Dani. Terima kasih Bunda sebelumnya. Nah, melihat bahwa metode penelitian kualitatif itu harus menelaah sampai ke akar-akarnya ya Bunda untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih sempurna gitu. Nah, apakah perencanaannya itu sama halnya dengan kita meliput investigasi jurnalistik gitu Bunda? Hanya bedanya mungkin tidak usah kita mendapatkan dukungan dari saksi gitu. Atau gimana Bunda? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada prinsip yang sama gitu ya antara penelitian kualitatif dengan penelitian jurnalistik. Jadi metode jurnalistik biasanya kan juga menggunakan metode teknik pengumpulan data ya yang bersumberkan kepada data-data non angka gitu ya. Jadi tadi misalnya melalui wawancara, melalui observasi. Tapi ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama terletak dari paradigma. Kalau nanti ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau penelitian kualitatif ini biasanya didorong oleh satu paradigma atau filosofis tertentu ya. Misalnya yang akan nanti kita bahas adalah filosofis yang disebut dengan positivistik gitu ya. Jadi memang dalam penelitian kualitatif itu ada kritik kita terhadap bangunan ilmu pengetahuan modern yang barangkali saya tidak yakin para wartawan berangkat dari pemahaman tersebut. Biasanya ya wartawan melakukan observasi, melakukan wawancara karena itu memang menjadi bagian dari job desk mereka gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif kita menggunakan pendekatan observasi dan wawancara karena memang kita bersifat skeptis terhadap angka gitu. Terhadap informasi-informasi yang sifatnya kuantitatif gitu ya, terhadap kategorisasi. Katakanlah tadi kita melihat ada kategori anak yang secure, insecure, ambivalent, kita mempertanyakan kategorisasi tersebut. Atau seperti yang barangkali sering saya kemukakan di dalam beberapa pertemuan gitu ya, kalau teman-teman perhatikan kan Indonesia misalnya pertumbuhan ekonominya selama COVID ini naik 7%, kemudian income per kapitanya walaupun turun tapi masih di angka $3.800 per tahun per individu. $3.800 itu kan berarti sekitar 60 juta ya, 50-60 juta gitu ya. Jadi menurut World Bank penghasilan masyarakat Indonesia itu rata-rata 60 juta per tahun ya, berarti 5 juta per bulan gitu yang kita tidak tahu persis gitu ya apakah memang mayoritas angka itu didapatnya dari mana gitu ya, karena gaji guru PAUD masih ada yang 150.000 gitu ya. Jadi bagaimana diskrepensinya, atau misalnya bagaimana menurut catatan BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin di Indonesia itu hanya mencapai 10% saja, tanda kutip hanya ya. Jadi sekitar 27 juta masyarakat gitu yang kalau kita lihat kan 27 juta itu banyak gitu ya, tapi kalau dilihat dari statistik 10% itu kan seolah-olah hanya sedikit. Tapi kan kok setiap hari kita melihat anak jalanan, kita melihat pengemis, kita melihat yang orang-orang menggunakan berbagai macam kostum gitu ya. Nah, kita bertanya-tanya sebetulnya ukuran kemiskinan itu apa gitu. Jadi biasanya kalau dalam penelitian kualitatif
kita menggunakan observasi, kita menggunakan wawancara karena memang kita skeptis terhadap informasi yang sifatnya angka. Karena kita merasa bahwa angka ini sering sekali menyembunyikan persoalan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu yang saya tidak yakin bahwa teman-teman yang di jurnalistik melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi saya kemukakan itu berangkat dari filosofis yang sudah saya kemukakan tadi. Kemudian yang kedua juga biasanya kalau di dalam jurnalistik ini kan ada kecenderungan, walaupun ini sebetulnya sekarang juga sudah banyak dikritik, tapi ada kecenderungan bahwa jurnalistik itu tidak akan open dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan seringkali subjek itu tidak tahu gitu ya bahwa mereka itu seorang wartawan. Jadi disebut investigasi karena ada unsur penyamaran di sana gitu ya. Jadi biasanya wartawan gitu ya dulu siapa MK gitu ya kalau tidak salah pernah membuat buku Jakarta Undercover gitu ya. Jadi dia meneliti kehidupan malam Jakarta gitu dan orang tidak tahu gitu ketika dia ikut misalnya ya kepada kegiatan-kegiatan dunia malam Jakarta, dia menulis sebagai bagian investigasi yang kemudian nanti akan dia bukukan. Jadi biasanya ada unsur tanda kutip ya ketidakjujuran terhadap partisipan kita. Seringkali mereka tidak tahu si kita itu siapa gitu ya, dan karena tadi kita melakukannya sebagai investigasi. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, isu etik menjadi sangat penting. Jadi justru ketika kita melakukan penelitian, subjek itu harus tahu kita sedang melakukan penelitian. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa nanti kalau subjek tahu, perilaku mereka menjadi tidak natural lagi. Nah, justru inilah tantangannya, bagaimana seorang peneliti bisa membuat relasi yang membuat subjek percaya kepada kita, sehingga walaupun kita sudah mengemukakan tujuan penelitian kita ini apa, mereka tetap akan menampilkan perilaku yang natural. Nah, ini kan tantangannya dalam penelitian kualitatif. Jadi saya tidak mengeneralisir semua jurnalis gitu ya, tapi biasanya kan di dalam jurnalis itu ya seperti detektif lah, ada undercover-nya gitu ya. Sementara dalam penelitian kita nggak boleh undercover gitu. Kalau teman-teman melakukan penelitian menyamar gitu ya, misalnya saya nyamar jadi guru gitu ya, padahal saya sedang meneliti, itu kita bisa terkena sebagai pelanggaran etik gitu, karena kita sudah tidak jujur terhadap partisipan kita gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang barangkali sangat berbeda antara kualitatif dengan investigasi jurnalistik gitu ya. Di dalam penelitian kualitatif ada teknik analisis yang kita lakukan. Nah, yang ini mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman jurnalistik, karena kalau teman-teman jurnalistik cukup sampai mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian melaporkan apa adanya. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, yang penting itu kan analisis. Bagaimana analisis kita membuat data-data yang sudah kita kumpulkan tadi menjadi bermakna. Kita akan mencoba melihatnya dari perspektif yang lebih luas lagi gitu. Dan ini yang barangkali sering luput ya dari penelitian jurnalistik. Jadi meskipun ada pendekatan-pendekatan yang terkesan sama, saya melihat barangkali tetap ada skill yang tetap ada hal-hal yang secara fundamental berbeda. Barangkali kalau sudah larinya ke teknik pengambilan data, seolah-olah antara kualitatif dengan jurnalistik tidak terlalu berbeda. Tapi tadi kalau kita bicara dari filosofis, kita bicara dari isu etik, kita bicara dari pendekatan analisis data, saya pikir ada hal-hal yang secara fundamental membedakan antara kualitatif dengan jurnalistik. Walaupun kalau teman-teman yang terbiasa melakukan jurnalistik, kemudian melakukan penelitian kualitatif, yang saya bayangkan barangkali itu akan jauh lebih mudah karena sudah ada skill-skill yang barangkali membantu mereka untuk lebih bisa mengambil data secara optimal di lapangan. Demikian ya, Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Baik, ya. Silakan ada lagi pertanyaan yang lain? Bunda izin bertanya. Ya, silakan Bu Ani. Ketika menyimak tadi ya penelitian kualitatif, terus kita harus banyak sumber datanya gitu ya. Terus nanti ada kebingungan juga bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dan membuktikan bahwa kesimpulan itu benar gitu, maksudnya bagaimana membuktikan kebenaran dari kesimpulan yang kita buat itu, Bun? Karena kadang-kadang kan suka masuk, misalnya saya meneliti tentang penggunaan kurikulum pendamping di sekolah-sekolah PAUD gitu ya, segimana urgensinya gitu kurikulum pendamping itu misalnya. Tapi ada juga masuk ide saya gitu. Nah, ini jadi objektif enggak gitu ya? Jadi apa ya? Dari segi validitasnya gimana gitu, Bun? Takutnya hasilnya jadi abu-abu gitu ya, Bun ya. Nah, ya, terima kasih.
Baik, saya akan jawab pertanyaan Bu Ami berikutnya ya, karena berikutnya saya akan jelaskan tentang landasan filosofis dari penelitian kualitatif gitu ya. Kalau saya lihat bahasa yang digunakan oleh Bu Ami ini kan masih bahasa-bahasa kuantitatif ya, validitas, objektivitas, kebenaran gitu ya. Ini barangkali hal-hal yang justru dalam penelitian kualitatif itu memang dibongkar gitu. Jadi nanti Bu Ami sebentar lagi ya saya akan jelaskan landasan filosofisnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan Bu Ami tadi. Ya, silakan ada lagi yang lain mungkin sebelum kita masuk ke ini ke landasan filosofis penelitian kualitatif. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya silakan. Ini sih mengenai definisi yang tadi. Definisi dari penelitian kualitatif juga dikatakan bersifat counter interdisciplinary. Nah, kalau yang itu seperti apa ya Bu ya? Saja Ibu, terima kasih. Iya. Memang sebetulnya istilah interdisciplinary, transdisciplinary dengan counterdisciplinary ini interchangeably ya, kadang-kadang dia memiliki makna yang sama. Tapi mungkin kalau perlu dibuat pembeda tadi ya, kalau interdisciplinary kita bicara bidang ilmu yang serumpun ya, jadi misalnya humaniora, sosial. Jadi kalau penelitian kualitatif menggunakan pendekatan interdisiplinary, berarti dia menggunakan berbagai macam pisau analisis, tapi masih dari rumpun yang sama. Tadi saya contohkan misalnya di tulisan-tulisan saya sering sekali menganalisis data dengan menggunakan pendekatan pendidikan, pendekatan sosiologis, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan gender. Tapi itu masih satu bidang ilmu yang sama. Nah, kalau transdisiplinary, kita nyebrang bidang ilmu gitu ya. Jadi misalnya bagaimana kita menggunakan analisis sains dengan gender, dengan pendidikan misalnya. Nah, kalau counterdisciplinary, ini biasanya menunjukkan ketika analisis yang kita lakukan itu tidak semata-mata analisis yang berangkat dari keilmuan saja, tapi kita juga menggunakan analisis yang barangkali memiliki landasan filosofis yang cukup berbeda. Sebagai contoh begini, bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan ini dibangun berdasarkan paradigma keilmuan modern gitu. Walaupun nanti ada kritik ya yang akan kita jelaskan, akan tetapi tetap gitu, yang namanya klasifikasi ilmu pengetahuan yang hari ini kita pahami, ini adalah hasil dari bangunan ilmu pengetahuan modern. Nah, kalau teman-teman perhatikan, terutama kalau sekarang teman-teman misalnya tertarik dengan pendekatan posthumanism gitu ya. Posthumanism itu kan mencoba mengakui pandangan dari tradisi-tradisi keilmuan yang barangkali tidak mainstream. Misalnya pandangan tradisi keilmuan dari masyarakat indigenous gitu. Ini kalau mengikuti, karena kebetulan Profesor Tesar cerita ya sama saya, dan kemudian saya lihat di berita, betul ini lagi sangat booming gitu ya di New Zealand. Jadi di New Zealand itu kan ada masyarakat aborigin ya, masyarakat Maori gitu. Nah, bagi kelompok kualitatif yang beraliran posthumanism terutama, keilmuan masyarakat Maori itu sama, tadi kalau pakai istilahnya Bu Ami, sama validnya dengan keilmuan bangunan modern yang ada sekarang. Sehingga ketika kita ingin menganalisis data juga bisa dianalisis dengan menggunakan konstruksi knowledge yang berasal dari masyarakat Maori. Tapi ada dari beberapa kalangan saintis yang mengatakan, oh enggak, keilmuan Maori itu bukan keilmuan yang valid gitu, karena mereka hanya merupakan tradisi budaya yang diturunkan secara turun-menurun. Nah, mungkin kalau dalam konteks Indonesia, katakanlah ketika saya misalnya ingin mengkaji budaya masyarakat Jawa gitu, mungkin nggak cukup hanya menggunakan pendekatan psikologi atau pendekatan sosiologi yang berasal dari sumber-sumber ilmu pengetahuan modern. Mungkin saya juga perlu menambahnya dengan filsafat dari kejawen itu sendiri. Filsafat Jawa seperti apa? Kalau saya meneliti masyarakat Baduy gitu, nggak cukup hanya dengan meneliti dari keilmuan modernnya saja, tapi mungkin saya juga harus memahami filosofi kesundaan itu seperti apa gitu. Dan bangunan keilmuan yang seringkali kita anggap hanya sekedar tradisi, hanya sekedar budaya, kalau dalam kacamata penelitian kualitatif itu barangkali sama ininya ya, sama-sama pentingnya, sama validnya dibandingkan dengan bangunan keilmuan modern. Nah, ini kenapa dikatakan counterdisciplinary? Karena kadang-kadang kan ada bukan sekedar pendekatan, tapi ada filsafat yang berbeda. Misalnya keilmuan modern itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip saintifik. Sementara keilmuan katakanlah indigenous
minus itu kan dibangun berdasarkan nilai-nilai yang seringkali dianggap tidak saintifik. Jadi seolah-olah seperti bertentangan, tapi disinilah challenge-nya, bagaimana kita bisa menggunakan dua pendekatan yang barangkali terkesan seperti bertolak belakang. Nah, apakah teman-teman harus memilih gitu ya? Oh, saya pengen interdisiplin, saya pengen transdisiplin, saya pengen counterdisiplin. Saya pikir kita ini tidak seperti sedang memilih mana baju yang mau dipakai hari ini ya. Jadi pilihannya itu tidak conscious, tidak sadar. Tapi ini tentu disesuaikan dengan ya data yang kita miliki gitu. Data yang kita miliki itu apakah mengharuskan kita menggunakan pendekatan interdisiplin, pendekatan transdisiplin, atau pendekatan counterdisiplin. Pada akhirnya ini kembali kepada kedalaman data yang barangkali kita miliki dan seberapa jauh data tersebut bisa kita push analisis. Gitu ya, Rizky ya. Oke, kita kembali dulu ke sini mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ini mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaannya Bu Ami tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya tadi, kalau kita bicara tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif gitu ya, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini hanya perbedaan metode saja. Tadi seperti yang saya jelaskan, barangkali ya perbedaan metode berarti hanya mengacu kepada perbedaan pengambilan data saja. Penelitian kuantitatif itu menggunakan survei gitu ya, sementara penelitian kualitatif menggunakan observasi. Penelitian kualitatif menggunakan instrumen, sementara penelitian kuantitatif menggunakan instrumen, misalnya sementara penelitian kualitatif tidak menggunakan instrumen. Penelitian kuantitatif pakai statistik, penelitian kualitatif tidak pakai statistik. Kita sering menganggap bahwa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seolah-olah hanya sekedar pada perbedaan metode saja gitu. Nah, tapi kalau kita ingin melihat lebih jauh gitu ya, dan saya pikir di level S2 ini harus coba kita pahami gitu ya, walaupun cukup kompleks, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif bukan sekedar perbedaan metode saja. Nah, ini tolong jangan sampai salah ya. Jadi perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif bukan sekedar perbedaan metode semata. Tapi lebih jauh dari itu, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif menunjukkan perbedaan epistemologi. Apa maksudnya perbedaan epistemologi? Perbedaan epistemologi artinya perbedaan filosofis. Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sehingga kalau teman-teman berpikir bahwa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini hanya perbedaan metode belaka, nah biasanya nanti teman-teman tidak masalah melakukan pendekatan mixed method gitu ya. Penelitian kuantitatif digabung dengan penelitian kualitatif itu tidak masalah kalau teman-teman meyakini bahwa perbedaannya hanya perbedaan metode belaka gitu ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini adalah perbedaan yang lebih filosofis, biasanya agak sulit ya untuk menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif gitu, karena ada perbedaan filosofis yang mendasar. Nah, perbedaan filosofisnya di mana? Perbedaan filosofisnya terletak pada paradigma yang digunakan. Penelitian kualitatif itu menggunakan paradigma apa yang kita sebut sebagai positivistik. Nah, ini cerita agak-agak kompleks ya, dan mungkin sebetulnya di materi teori kritis juga biasanya ini saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya ya kita bahas berkali-kali supaya lebih paham gitu ya, karena biasanya walaupun sudah dibahas berkali-kali tetap saja gitu ya mahasiswa merasa ini cukup sulit untuk difahaminya ya, karena barangkali tadi terlalu filosofis tadi. Nah, kalau kita cermati tadi ya, jadi kembali barangkali saya coba rekap kembali bahwa ketika kita berbicara tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif, ada yang menganggap bahwa perbedaan kuantitatif dan kualitatif ini hanya perbedaan metode belaka gitu ya. Jadi kalau perbedaan metode belaka, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini nanti bisa digabung menjadi sebuah penelitian yang biasa kita sebut sebagai mixed method gitu ya. Tapi kalau kita misalnya
meyakini bahwa perbedaan keduanya ini bukan hanya perbedaan metodologi tapi juga perbedaan filosofis, ini memang akan menjadi sulit bagi kuantitatif dan kualitatif untuk kemudian digabung. Nah, tadi saya katakan bahwa perbedaan paling utama dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini terletak pada paradigmanya. Dan ini yang saya rasakan yang membuat kenapa ketika saya beralih dari penelitian kuantitatif ya ke kualitatif di S3, saya merasa prosesnya cukup sulit itu bukan karena sulit dalam pengertian metode gitu ya. Mungkin kalau metode ya tanda kutip hanya observasi, hanya wawancara, tidak ada yang sulit dengan hal tersebut. Tapi yang paling saya rasakan sulit adalah merubah cara berpikir saya yang biasanya positivistik menjadi cara berpikir yang post-positivistik. Nah, untuk memahami positivistik dan post-positivistik ini, kita barangkali harus sedikit memahami tentang sejarah ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, nanti juga ini dibahas lagi sih ya di teori kritis ya, tapi nggak apa-apa ya supaya lebih paham. Jadi kalau kita bicara sejarah ilmu pengetahuan gitu ya, Eropa itu kan ini memang sejarah ilmu pengetahuannya sangat bias ya, karena ini sejarah ilmu pengetahuan versi Eropa. Tapi barangkali ini penting untuk membantu kita memahami apa yang disebut dengan positivistik gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat, barangkali ini juga dibahas di dalam sejarah ilmu pengetahuan, mata kuliah sejarah ilmu pengetahuan, Eropa itu kan pernah memasuki sebuah masa yang disebut dengan masa kegelapan gitu ya, atau masa Dark Age. Nah, masa kegelapan Eropa ini kan ditandai dengan penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Padahal sebelumnya Eropa ya, cikal bakal Eropa dari Yunani ini kan terkenal sebagai salah satu peradaban yang paling advance ya di masanya gitu, karena banyak sekali penemuan-penemuan atau pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh masyarakat Yunani yang bahkan sampai hari ini masih kita nikmati gitu ya sebagai salah satu bukti peradaban manusia gitu ya. Contohnya demokrasi gitu ya. Demokrasi sampai hari ini dengan segala kelemahannya masih dianggap sebagai satu sistem pemerintahan yang terbaik karena dia memperlakukan semua orang secara sama, walaupun tentu banyak penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Kemudian juga Olimpiade misalnya ya yang baru saja kita nikmati itu juga kan merupakan salah satu peninggalan peradaban dari masa Yunani. Sistem legislatif yang kita miliki hari ini misalnya ya, itu juga barangkali merupakan bagian dari sistem kenegaraan yang diwariskan oleh peradaban Yunani. Jadi memang kalau kita bicara tentang peradaban Yunani, banyak sekali gitu ya cikal bakal peradaban modern hari ini yang kita nikmati hari ini itu berasalkan dari temuan-temuan di masa Yunani gitu. Nah, kemudian jadi kalau di masa Yunani Eropa ini mengalami satu puncak peradaban ya bisa dikatakan demikian, yang kemudian akhirnya hancur karena ketamakan manusia gitu ya. Raja-raja Yunani kemudian memiliki banyak selir ya, kemudian mereka menyuap ya para penasehat, para ilmuwan, para pemuka agama, sehingga akhirnya Eropa terjebak kepada sebuah kehancuran yang disebut dengan masa Dark Age gitu. Nah, masa Dark Age ini ditandai dengan penolakan terhadap ilmu pengetahuan gitu. Karena salah satu karakteristik dari ilmuwan sebetulnya itu adalah independence. Jadi ilmuwan itu dia tidak pernah berdiri untuk kepentingan penguasa, tapi ilmuwan ini dia senantiasa berdiri untuk kepentingan kebenaran, terutama sekali untuk kepentingan suara dari kelompok masyarakat marginal. Nah, ini nanti kita kaitkan ya dengan tadi yang saya katakan bahwa salah satu ciri penelitian kualitatif dia ada misi transformasi sosial dan misi keadilan sosial. Jadi biasanya penelitian kualitatif itu kan ingin melakukan perubahan sosial dan pada saat yang sama mencoba menyuarakan kepentingan dari masyarakat marginal gitu. Nah, kalau kita lihat barangkali ya, kalau teman-teman pernah membaca buku Les Miserables ya, atau menonton film Three Musketeers gitu ya, yang menggambarkan Eropa di masa Dark Age, salah satu ciri masa Dark Age itu ditandai dengan adanya kolusi ya antara penguasa dengan pemuka agama gitu. Jadi bagaimana penguasa ini menyuap ya para pemuka agama ya, menjejali pemuka agama dengan berbagai macam kemewahan dunia, sehingga akhirnya para pemuka agama ini menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Nah, ini menjadi menarik karena sebetulnya
kalau teman-teman pernah membaca bukunya Ali Syariati, kan harusnya agama itu juga memiliki misi pembebasan gitu ya, misi keadilan gitu. Tapi di masa Dark Age, agama ini digunakan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ini tentu saja bukan karena agamanya, tapi karena interpretasi terhadap agama yang disalahgunakan gitu ya. Nah, memang kalau karena kita bicaranya peradaban Eropa ya, agama yang banyak dimaksud di dalam literatur saat itu adalah agama Kristen, yang kembali perlu saya garis bawahi, kita tidak sedang mengkritik agama Kristennya, tapi kita mengkritik bagaimana agama digunakan sebagai alat untuk kepentingan penguasa. Dan itu tidak hanya terjadi di agama Kristen saja, di agama Islam juga kita juga pernah mengalami sejarah bagaimana ya dengan Bani Muawiyahnya ya, bagaimana agama digunakan untuk kepentingan penguasa. Saya pikir di agama Hindu, agama Buddha, agama manapun juga ada sejarah gelap di mana agama pernah digunakan untuk kepentingan penguasa. Bahkan mungkin sampai hari ini juga kita masih melihat hal tersebut gitu. Nah, tidak heran karena pada masa kegelapan Eropa tadi, institusi agama dan institusi pemerintahan, kerajaan dalam hal ini menjadi dua institusi yang tidak tergoyahkan gitu ya. Dan tadi saya katakan bahwa penguasa memang melakukan kolusi dengan pemuka agama untuk memastikan bahwa kepentingan mereka bisa dilindungi. Makanya kalau teman-teman jalan-jalan ke Eropa gitu ya, kalau melihat sisa-sisa bangunan masa lalu, yang di Eropa itu kan jarang ada gedung bertingkat gitu ya, jarang sekali, di beberapa kota bahkan itu kan dilarang ada gedung yang lebih tinggi dari gereja gitu. Itu aturan lama yang sampai sekarang akhirnya masih digunakan karena ternyata dia berdampak positif gitu ya terhadap lingkungan. Mengurangi emisi dan lain sebagainya. Nah, tidak heran kalau teman-teman jalan-jalan ke Eropa, biasanya sisa-sisa peninggalan masa lalu itu ya yang sangat mewah. Kalau kita ke Eropa itu kalau tidak kastel istana, ya bangunan gereja gitu. Karena memang dua institusi inilah yang saat itu paling powerful gitu ya. Bagaimana kedua institusi ini tadi hadir untuk menjaga kepentingan para penguasa, dan mereka bukan hanya menjaga status quo-nya, mereka juga bahkan berfoya-foya, berpestaria gitu ya di bawah penderitaan rakyat gitu. Kalau kita baca buku Les Miserables ya yang sudah difilmkan dan diteaterkan, itu teman-teman bisa melihat gitu ya bagaimana rakyat harus membayarkan pajak, tapi pajak ini alih-alih digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dia digunakan untuk berpesta pora gitu ya oleh para penguasa gitu. Dan ilmuwan dianggap sebagai ancaman, karena tadi seperti yang saya katakan, ilmuwan ini punya ciri khas, mereka berdiri bukan untuk kepentingan penguasa, tapi berdiri untuk kebenaran dan juga berdiri untuk kepentingan rakyat. Gitu. Jadi disinilah ilmuwan kemudian menjadi sebuah ancaman. Mungkin teman-teman masih ingat cerita Galileo Galilei ya, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, kemudian itu dianggap bertentangan dengan fatwa gereja dan juga fatwa istana, kemudian dia akhirnya dibunuh. Nah, bukan pada statement bumi itu bulatnya yang berbahaya gitu, tapi bagaimana statement ini berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh gereja dan kerajaan. Sehingga kalau ilmuwan ini diberikan ruang untuk berpendapat, mereka akan memberikan pendapat-pendapat yang barangkali bertentangan dengan kepentingan kerajaan dan kepentingan gereja. Sehingga akhirnya untuk mematikan suara ilmuwan yang seringkali mengeluarkan statement-statement yang dianggap bertentangan dengan kepentingan penguasa, ini kemudian akan dibunuh gitu ya. Nah, sehingga masa ini disebut masa Dark Age, masa kegelapan, karena tidak ada penemuan ilmu pengetahuan, tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan, karena tadi aktivitas ilmu pengetahuan dikontrol, dikendalikan, dan bahkan dimatikan oleh penguasa yang bekerja sama dengan pemuka agama tadi gitu. Nah, sehingga dan situasi ini terus memburuk sampai kemudian puncaknya hampir di semua negara. Kalau kita berbicara revolusi, meskipun faktornya sangat kompleks, tapi biasanya yang akan memicu terjadinya sebuah revolusi itu selalu faktor ekonomi. Di Indonesia juga demikian gitu ya. Orde Baru setelah 32 tahun memimpin kemudian lengser, itu dipicu karena krisis ekonomi yang terjadi di tahun 97 gitu ya. Di Eropa pada masa Dark Age juga demikian. Jadi pada satu titik di mana masyarakat sudah hidup di bawah garis kemiskinan gitu ya, akhirnya muncullah revolusi yang dimulai dengan revolusi Prancis ya. Kemudian revolusi Prancis ini diikuti oleh revolusi-revolusi lain di negara-negara Eropa yang lain. Dan Eropa kemudian memasuki masa baru yang disebut dengan masa Enlightenment atau Renaissance ya. Kalau Renaissance itu kan kebangkitan kembali, Enlightenment pencerahan. Nah, kenapa dikatakan kebangkitan kembali?
atau Renaissance, karena tadi sebetulnya Eropa punya sejarah kegemilangan di masa Yunani gitu. Jadi ketika mereka lepas dari masa Dark Age ya, yang ditunjukkan dengan hancurnya dominasi penguasa dengan agama, kerajaan masih ada sampai hari ini di Eropa, tapi mereka hanya berfungsi sebagai simbol saja gitu ya. Nah, ketika kembali ketika itu hancur, maka mereka mengatakan ini Renaissance karena ini kesempatan mereka untuk kembali ke masa keemasan di zaman Yunani dulu gitu. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa masyarakat Eropa itu memiliki trauma terhadap institusi agama gitu ya, bukan karena mereka anti agama gitu. Jadi kalau kita katakan orang Eropa itu sekuler, orang Barat itu sekuler, barangkali betul, tapi yang harus kita pahami adalah kenapa mereka sekuler. Apakah semata-mata karena mereka menolak agama, atau seperti yang tadi saya jelaskan, karena ada trauma terhadap agama itu sendiri gitu ya. Karena ternyata di masa kegelapan, agama ini berfungsi sebagai alat yang menghancurkan gitu. Jadi alih-alih agama ini berpihak kepada kepentingan mereka, yang terjadi adalah agama justru menjadi alat untuk kepentingan penguasa gitu. Sehingga ketika Eropa memasuki masa Renaissance, yang memang pertama kali ditolak itu adalah institusi agama. Karena tadi ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada trauma lah ya, ada beban sejarah bahwa agama ini ternyata bisa menjadi alat yang destruktif. Dan di sini kemudian akhirnya masyarakat Eropa meninggalkan agama dan kemudian kembali beralih kepada sains, kepada ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita disinilah kemudian masyarakat Eropa menempatkan sains dan agama sebagai dua oposisi biner. Apa itu oposisi biner? Oposisi biner adalah dua oposisi yang nggak mungkin ketemu gitu ya, antara ujung kanan dengan ujung kiri itu masing-masing punya spektrum tersendiri dan itu nggak mungkin bertemu gitu karena sangat kontradiktif lah perbedaannya. Nah, kalau kita cermati, agama itu kan memiliki pendekatan yang subjektif gitu ya. Pengalaman keberagaman itu subjektif gitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan misalnya bahwa setelah saya membaca surat sekian banyak saya merasa tenang, atau ketika saya sudah pergi ke gereja saya merasa tenang gitu ya, ketika saya pergi ke kuliah saya merasa tenang. Ini kan pengalaman-pengalaman subjektif yang kadang-kadang nggak bisa difahami. Nah, karena agama ini pengalamannya subjektif, maka sebagai antitesis ilmu pengetahuan haruslah memiliki karakteristik objektif. Objektif itu apa? Objektif itu artinya mendefinisikan objek sesuai dengan bendanya. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat warna merah, teman-teman ngelihat warna merah, kemudian kita sepakat bahwa itu adalah warna merah, berarti itu adalah objektif. Karena kita mendefinisikan objek itu sesuai dengan bendanya. Gitu. Dan kemudian yang kedua, agama itu punya ciri irasional. Pengalaman agama itu nggak bisa difahami oleh akal sehat kita gitu ya. Bagaimana misalnya ya menjelaskan fenomena Isra Miraj gitu. Bagaimana menjelaskan di masa ketika pesawat saja belum ditemukan gitu ya, seorang nabi melakukan perjalanan, bahkan bukan hanya sekedar ke space gitu ya. Beberapa bulan yang lalu kan beberapa milioner ya, miliarder gitu ya, melakukan perjalanan ke luar angkasa gitu ya, yang saya pikir sangat insensitif ketika banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan karena COVID. Ini ada pengusaha yang malah pergi ke space gitu ya, siapa salah satunya bos Amazon itu gitu. Nah, jadi itu agama itu adalah pengalaman yang irasional gitu. Jadi artinya jauh sebelum para miliarder ini pergi ke ruang angkasa, beberapa ribu tahun yang lalu seorang nabi melakukan perjalanan ke luar angkasa, bahkan melewati luar angkasa hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, ini kan sulit ya untuk kita rasionalisasi, atau misalnya bagaimana di agama Nasrani, agama Kristen menjelaskan fenomena kehamilan Maria gitu ya. Ini juga kan sulit gitu ya untuk kita pahami. Sehingga banyak sekali hal-hal dari agama yang dianggap irasional. Dan karena tadi Eropa memiliki trauma ya, memiliki paranoid barangkali ya terhadap agama, ilmu pengetahuan haruslah merupakan antitesis dari agama gitu. Jadi kalau agama itu irasional, berarti ilmu pengetahuan itu harus rasional. Di dalam wacana ilmu pengetahuan modern, sesuatu akan dikatakan benar manakala dia bisa diterima oleh akal sehat. Dan yang terakhir, ciri agama itu tidak terukur gitu. Jadi banyak sekali ya kisah-kisah dalam keagamaan yang barangkali sulit kita pahami gitu ya. Jadi misalnya, ada patokan ya, bagaimana orang masuk surga, bagaimana orang masuk neraka, tapi tetap
ada hal-hal yang nggak terukur, misalnya bagaimana kita menjelaskan, mohon maaf ya ini ceritanya mungkin karena saya Muslim, saya ngambil dari cerita-cerita yang familiar dengan saya, misalnya bagaimana di dalam Islam tuh ada sebuah cerita seorang pelacur yang dia sudah ribuan kali melayani laki-laki, tapi kemudian di akhir hidupnya dia menolong seekor anjing untuk minum, dan kemudian dia di situ langsung masuk surga gitu. Atau bagaimana seseorang yang sangat soleh, sangat rajin sholat, rajin puasa, tapi dia masuk neraka karena dia memiliki kedengkian terhadap tetangganya. Jadi tidak ada ukuran gitu. Jadi makanya saya suka heran dengan orang-orang yang merasa memiliki pintu surga, pintu neraka gitu ya. Karena kalau kita bicara agama itu tidak punya keteraturan, tidak jelas gitu indikator siapa orang yang sebetulnya dikatakan beragama atau tidak gitu ya, kalau kita mau membaca dengan kritis tradisi-tradisi keagamaan yang ada gitu. Nah, sehingga kalaulah ciri agama itu adalah tidak bisa diukur, maka sains atau ilmu pengetahuan modern cirinya adalah dia bisa diukur. Yang ini kemudian yang tadi saya katakan dia melahirkan regime of assessment, termasuk di dalam ilmu psikologi, bahwa tidak ada satupun perilaku manusia yang tidak bisa diukur. Kalau perilaku itu tidak bisa diukur, berarti harus dibuat instrumennya. Jadi bukan kalau perilaku itu tidak bisa diukur jadi berhenti, tapi tidak, kita yang harus mengembangkan instrumennya. Jadi kalau mau kita katakan atau kita summary, yang namanya bangunan ilmu pengetahuan modern itu dibangun berdasarkan 3 indikator. Yang pertama dia harus objektif, ya, dia harus artinya tadi objektif adalah mendefinisikan objek sesuai dengan bendanya. Kemudian dia yang kedua dia harus rasional, dia harus bisa diterima oleh akal sehat manusia. Salah satu filsuf di zaman Renaissance, ini René Descartes ya, pernah mengatakan I think therefore I am. Saya berpikir karenanya saya ada. Gitu. Jadi artinya Descartes ini menunjukkan bagaimana yang namanya kemampuan berpikir manusia itu menjadi faktor penentu kemanusiaan kita. Yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan makhluk lainnya adalah kapasitas berpikir kita. Makanya statement I think therefore I am ini dikeluarkan oleh Descartes untuk menunjukkan keunggulan rasionalitas manusia. Gitu. Ya, dan kemudian yang terakhir, sesuatu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan kalau dia bisa diukur. Nah, kalau dia tidak memenuhi 3 ciri tadi, maka dia tidak bisa dikatakan ilmu pengetahuan dan maka dia juga tidak bisa dikatakan benar. Jadi tadi menarik kalau pertanyaan Bu Ami mengatakan bagaimana kita bisa menentukan sesuatu itu benar atau tidak, sebetulnya sangat tergantung dengan makna kebenaran kita. Karena kalau kita mengacu kepada ilmu pengetahuan modern dalam hal ini paradigma positivistik, yang namanya kebenaran itu punya ciri tadi, dia harus objektif, dia harus rasional, dan kemudian dia harus terukur, measurable gitu. Nah, paradigma positivistik ini yang kemudian melahirkan penelitian kuantitatif. Makanya kalau dalam penelitian kuantitatif, peneliti itu harus objektif gitu. Dan ini juga mempengaruhi mode of writing ya, cara penulisan. Makanya dalam penelitian kuantitatif biasanya penulisan itu selalu menggunakan kalimat-kalimat pasif gitu. Penelitian ini dilakukan oleh gitu, tanpa dijelaskan olehnya itu siapa. Cuman penelitian ini dilakukan di Bandung gitu, tapi tidak subjek itu tersembunyi gitu. Karena seolah-olah ada anggapan kalau kita memunculkan subjektivitas kita, identitas kita gitu ya, maka penelitian ini seolah menjadi objektif. Kemudian seperti yang tadi kita saksikan ya di tayangan video tentang attachment, peneliti itu harus mengambil jarak dengan subjek gitu. Jadi sebisa mungkin dia tidak involve dengan subjek, karena kalau dia involve dengan subjek, dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi objektivitasnya. Kemudian dia juga harus rasionalitas, harus masuk akal gitu. Makanya tidak bisa gitu penelitian ini meneliti hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal ya, seperti pengalaman personal, kemudian emosi ya, dan itu juga kemudian tidak terukur, sehingga itu menjadi tidak bisa diteliti. Gitu. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah kalau kita bicara tentang sejarah ilmu pengetahuan, ternyata sejarah ilmu pengetahuan itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Gitu. Nah, ketika dunia memasuki Perang Dunia Kedua, dan harus kita akui meskipun saat itu dunia memasuki Perang Dunia Kedua, tapi di sisi lain saat itu muncullah juga banyak sekali penemuan yang barangkali sampai hari ini masih kita rasakan dampaknya gitu ya. Mulai ditemukannya lampu, mulai ditemukannya telepon ya oleh Abraham Bell, mulai ditemukannya listrik ya. Itu menjadi cikal bakal dari sekian banyak peradaban yang hari ini terus kita rasakan. Artinya kalau saat itu tidak ada yang menemukan listrik, saya
rasa sampai hari ini kita nggak punya yang namanya laptop gitu ya. Kalau saat itu tidak ada yang menemukan telepon, mungkin sampai hari ini kita nggak punya internet. Jadi penemuan hari ini kan selalu bersumberkan dari penemuan-penemuan sebelumnya. Gitu. Tapi tidak bisa dinafikan meskipun saat itu manusia berada pada barangkali bisa dikatakan titik kegemilangan peradabannya, karenanya disebut dengan masa enlightenment ya, pencerahan gitu ya, karena dianggap banyak sekali temuan-temuan di zaman modern gitu ya yang itu memberikan kontribusi kepada kehidupan manusia, sehingga orang merasa bahwa kan solusi itu harus ilmu pengetahuan gitu, karena tadi di masa Dark Age agama itu merusak, tapi dengan ilmu pengetahuan kita justru bisa menemukan banyak hal. Tapi kemudian orang tersadarkan ketika pada Perang Dunia Kedua ternyata ada wajah lain dari ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ternyata ilmu pengetahuan itu tidak hanya satu wajah saja, gitu, yaitu wajah yang memberikan enlightenment, pencerahan. Tapi ternyata ilmu pengetahuan juga bisa merusak. Contohnya apa? Temuan bom atom. Nah, kalau kita cermati temuan bom atom pada masa Perang Dunia Kedua, itu kan merupakan dampak ya dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kebetulan saya pernah waktu saya ke Hiroshima gitu ya, saya mengunjungi museum Hiroshima. Di Museum Hiroshima itu didokumentasikan surat-surat dari Albert Einstein kepada Presiden Amerika. Jadi Albert Einstein kan saat itu sedang melakukan penelitian tentang bom atom, kemudian dia kehabisan dana, kemudian dia menulis surat kepada Presiden Amerika dan dia mengatakan minta didanai lebih lanjut, dan dia menjanjikan kalau bom ini berhasil dikembangkan, maka ini akan menghemat biaya perang. Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan gitu, bahwa yang pertama ternyata rasio manusia itu ada batasnya. Ternyata rasio manusia itu tidak selamanya membawa kebaikan. Ternyata justru rasio manusia itu bisa membawa kerusakan. Jadi kalau kita cermati bom atom yang membunuh jutaan orang yang sampai hari ini barangkali dampak radiasinya masih dirasakan oleh penduduk di Hiroshima dan di Nagasaki, itu kan hasil dari rasio manusia gitu. Bukan hasil dari emosi manusia. Gitu. Nah, ini juga menjadi menarik ya kalau kita bicara karakteristik ilmu pengetahuan modern, positivistik itu rasional, itu sebabnya kenapa perempuan sering tidak dilibatkan di dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Karena perempuan itu dianggap emosional gitu, dan emosional dianggap bukan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan gitu. Makanya kata-kata Descartes juga kan I think therefore I am, bukan I feel therefore I am. Jadi thinking yang penting itu gitu. Dan ini terasa gitu bagaimana perempuan banyak diekskludkan, banyak dikecualikan dari bangunan ilmu pengetahuan modern karena tadi gitu ya, karena dia dianggap lebih dominan aspek emosinya. Tapi kemudian tadi kalau kita perhatikan, ternyata kehancuran yang terjadi pada Perang Dunia Kedua itu bukan karena emosi manusia, tapi itu justru karena rasio manusia. Sehingga sebetulnya kalau tadi ya ada ketakutan agama membawa kerusakan, ternyata ilmu pengetahuan juga bisa membawa kerusakan. Karena betul yang dikatakan oleh Einstein ya, bom atom itu memang menghemat peperangan gitu ya. Jadi alih-alih sebuah negara mengirimkan satu pasukan ke negara lain gitu ya, cukup hanya mengirimkan bom atom saja, dijatuhkan dan boom, satu negara itu akan hancur gitu. Nah, tapi apakah ini yang diinginkan dari rasio manusia gitu? Sehingga di situ mulai orang mempertanyakan fungsi ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan itu tidak se-enlightenment, tidak semencerahkan yang dijanjikan gitu. Ternyata dia juga sama seperti agama di masa Dark Age, dia juga bisa menjadi kekuatan yang merusak. Nah, karena adanya kritik terhadap rasionalitas tadi, orang kemudian mulai mempertanyakan aspek lain dari ilmu pengetahuan, termasuk aspek objektivitas. Apakah memang ada sesuatu yang dikatakan objektivitas? Ini hal yang menarik gitu ya, ketika saya ke Museum Hiroshima, memang di museum tersebut didokumentasikan dengan baik bagaimana bom atom itu dijatuhkan. Tapi yang menarik, di museum itu tidak ada narasi Jepang menjajah gitu. Karena kalau kita cermati sejarah kan sebetulnya yang terjadi pada Perang Dunia Kedua ini peperangan antara Jepang dengan sekutu gitu ya. Termasuk Jepang menjajah negara seperti Indonesia, Korea dan lain sebagainya, tapi narasi itu tidak ada. Jadi artinya bagaimana sebetulnya sebuah peristiwa sejarah yang sangat katakanlah dianggap objektif sekalipun tidak pernah objektif. 17 Agustus buat bangsa Indonesia hari kemerdekaan, tapi kalau kita tanyakan kepada Belanda, barangkali mereka tidak akan mengatakan itu sebagai hari kemerdekaan kita. Termasuk tadi gitu ya, kalau kita mengatakan bahwa sebuah benda berwarna merah itu adalah merah, berarti dia objektif, tapi kita tahu persis bahwa makna warna merah itu senantiasa berbeda.
Di Indonesia barangkali warna merah itu artinya keberanian, di Cina itu artinya prosperity atau kemakmuran, di psikologi, kalau teman-teman yang belajar psikologi, warna merah itu identik dengan trauma, dengan rasa takut, rasa marah ya. Kalau kata anak-anak pop culture sekarang, warna merah itu identik dengan McDonald. Jadi walaupun objeknya sama, tapi ternyata pemaknaan terhadap objek itu senantiasa berbeda. Sehingga orang juga mempertanyakan, apa sih sebetulnya yang kita maksudkan dengan objektif gitu. Mungkin teman-teman masih ingat ketika Pak Teguh Wijaya memberikan kuliah umum ya, Pak Teguh Wijaya waktu itu mengilustrasikan penemuan Newton ya, dengan teori gravitasinya. Newton sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian pohon apelnya itu jatuh gitu ya, kena kepala dia, kemudian dari situ Newton berpikir, oh ini ada teori gravitasi. Tapi bayangkan kalau Newton itu orang Indonesia, orang Sumatera gitu ya, orang Riau, duduknya itu bukan di bawah pohon apel, tapi di bawah pohon durian gitu. Begitu jatuh itu sudah habis riwayatnya, nggak akan muncul itu teori gravitasi gitu. Artinya tidak ada yang namanya objektif gitu. Segala sesuatu itu senantiasa tergantung situasi, lokasi, dan bahkan juga ada personal interest kita gitu. Dan ini yang dipertanyakan oleh kelompok-kelompok yang tadi ya mengkritik ilmu pengetahuan. Apa sih yang disebut dengan objektif itu gitu ya? Dan tadi kalau saya katakan bahwa penelitian paradigma positivistik ini banyak mempengaruhi penelitian kuantitatif, maka ini juga dipertanyakan gitu. Kalau penelitian kuantitatif mengklaim objektif, sebetulnya saya bisa menunjukkan di sisi mana penelitian kuantitatif ini tidak objektif. Paling sederhana adalah pemilihan instrumen. Pemilihan instrumen itu tidak pernah objektif gitu ya. Kalau kita bicara tentang pengukuran anak usia dini, instrumen yang banyak dipakai ini kan instrumen dari luar ya, ECDI gitu ya, NELQ, yang itu dikembangkan oleh negara-negara barat, khususnya oleh international donor agencies seperti World Bank, UNICEF gitu ya, yang kita tahu gitu ya bahwa World Bank walaupun dia banyak membantu perkembangan PAUD di Indonesia, but at the end of the day it is a bank gitu. Tetap saja dia sebuah bank, dan yang namanya bank itu yang mencari profit gitu. Kadang saya bertanya-tanya gitu ya, karena kalau kita lihat dari hasil-hasil pengukuran internasional, anak Indonesia itu kan selalu posisinya itu defisit ya, selalu ada saja yang kurang. Zaman saya anak Indonesia itu cacingan, zaman sekarang stunting, 10 tahun yang depan saya nggak tahu apa. Kadang-kadang saya merasa jangan-jangan memang ya sengaja gitu ya, pandangannya itu defisit supaya menjustifikasi pinjaman terus mengalir. Karena kalau anak Indonesia sudah semuanya sehat, kan nggak perlu lagi pinjaman gitu ya. Jadi artinya pemilihan instrumen itu tidak pernah netral gitu. Selalu ada bias yang kadang-kadang nggak kita sadari. Dan ini yang sebetulnya menarik ya dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau di penelitian kualitatif, peneliti itu jujur dengan biasnya. Dia mengakui bias subjektivitasnya. Tapi kalau di penelitian kuantitatif ini seringkali disembunyikan. Padahal misalnya dari sejak pemilihan lokasi, pemilihan sampel partisipan, apalagi kalau tidak random, harusnya kuantitatif random, tapi kalau tidak random ini kan sebetulnya ada bias-bias personal yang mungkin kita nggak sadar. Termasuk kenapa kita milih topik itu juga mungkin ada bias personal yang tidak kita sadari gitu. Jadi konsep objektivitas sudah dipertanyakan. Dan kemudian konsep yang terakhir, keterukuran itu juga dipertanyakan. Apakah kalau sesuatu itu tidak terukur maka otomatis dia tidak menjadi benar gitu kan? Tadi misalnya bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia saat ini sekitar $3.800 per tahun. Apakah kalau ada orang yang penghasilannya di bawah itu kemudian dia menjadi tidak valid pengalamannya gitu hanya karena dia tidak sesuai dengan standar income per kapita yang sudah ditetapkan oleh World Bank misalnya ya. Kalau kita bicara bahwa anak yang cerdas itu adalah 102, memiliki IQ di atas 90 gitu ya. Tapi apakah kemudian anak-anak yang IQ-nya di bawah 90 itu menjadi tidak valid pengalamannya gitu. Ini yang kemudian yang dipertanyakan oleh mereka yang mengkritik paradigma positivistik. Nah, kritik-kritik tadi itulah yang memunculkan wacana post-positivistik. Jadi kalau boleh misalnya saya tunjukkan ya, ini tadi beberapa hal barangkali sudah kita bahas. Kajian positivistik ini melahirkan kuantitatif dan kajian post-positivistik ini melahirkan pendekatan kualitatif. Jadi ini yang harus kita pahami ya, dari sejarah ilmu pengetahuan, penelitian kualitatif itu lahir sebagai sebuah kritik terhadap
paradigma positivistik gitu. Makanya itu tadi ya dikatakan bahwa nggak bisa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu digabung karena memang secara filosofis ada pemahaman yang significantly berbeda. Gitu. Nah ini yang barangkali perlu kita pahami gitu ya. Jadi ya saya juga tidak menyalahkan teman-teman kalau teman-teman menganggap bahwa pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini hanya pendekatan metode saja gitu ya. Mangga karena toh ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita barangkali ingin lebih jauh mencoba memahami perbedaan kuantitatif dan kualitatif tadi, kita harus melihat kualitatif ini sebagai sebuah kritik terhadap kuantitatif, bukan semata-mata kritik terhadap metode, tapi tadi karena ada paradigma yang berbeda. Paradigma kuantitatif dibangun oleh paradigma positivistik yang mempertanyakan keterukuran, yang meyakini adanya objektivitas, adanya keterukuran, adanya rasionalitas. Sementara kacamata post-positivistik mempertanyakan ketiga konsep tadi, mempertanyakan objektivitas, mempertanyakan rasionalitas, dan mempertanyakan keterukuran. Jadi justru kalau post-positivistik itu ya mempertanyakan ketika kita mengatakan objektif, apa sih objektif itu gitu. Coba jelaskan satu hal yang menurut kita itu objektif dan kita akan tunjukkan bahwa itu tidak objektif. Tadi satu contoh, warna merah. Warna merah itu di seluruh dunia sama, semua orang mengatakan itu warna merah. Betul, tapi warna merah itu tidak pernah sama interpretasinya. Saya contohkan pengalaman saya yang lain gitu ya. Ketika saya pertama kali ke Malaysia ini kan negara yang sangat multikultural ya. Saya tinggal di Malaysia hampir 7 tahun. Jadi di Malaysia itu kan biasa ya, makanan India itu menjadi makanan yang sehari-hari dinikmati oleh semua masyarakat gitu ya. Jadi makanan Melayu, makanan India, dan makanan Cina itu ya biasa gitu. Itu dinikmati oleh semuanya. Pertama kali saya ke Malaysia, saya nggak bisa makan makanan India gitu, karena menurut saya itu sangat strong ya, sangat kuat gitu, kuat secara bumbu, ada bumbu-bumbu yang asing yang nggak saya kenal, dan baunya juga menyengat gitu. Jadi dulu itu kalau saya lewat restoran India, itu saya tutup hidung gitu, karena saya nggak tahan dengan baunya. Tapi setelah saya tinggal di Malaysia selama bertahun-tahun, makanan India menjadi salah satu makanan favorit saya. Nah kan makanannya tetap sama gitu ya, baunya tetap sama, bumbunya tetap sama, kan tidak baunya berubah, bumbunya berubah hanya karena saya, tetap sama gitu ingredient yang dipakainya. Tapi kenapa kemudian jadi lain pengalaman? Jadi kalau saya setelah beberapa tahun di Malaysia, bahkan hari ini gitu ya, anak saya kan yang kedua kuliahnya di Malaysia dan karena COVID dia sekarang di Indonesia, saya suka bilang sama anak saya, aduh kangen pengen makan nasi kandar itu nasi India gitu. Nah artinya kenapa ya makanannya sama, tidak berubah, tapi pengalaman saya berbeda. Jadi apa kalau begitu objektivitas itu gitu. Jadi artinya objektivitas itu sangat dikonstruksikan, sangat dipengaruhi oleh nilai yang sebetulnya kita yakini. Hanya kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi kalau tadi Bu Ami bertanya, bagaimana memastikan objektivitas dalam penelitian kualitatif? Objektivitas sendiri itu tidak pernah eksis gitu sebetulnya. Karena tidak ada sebetulnya sesuatu yang sangat objektif. Saya juga masih ingat ketika saya pertama kali menjadi ibu gitu ya, dan saya memberikan ASI kepada anak saya. 3 anak saya semuanya saya berikan ASI gitu ya. Tapi saya harus katakan bahwa ada pengalaman yang berbeda dengan apa yang saksikan di televisi. Kalau kita lihat di televisi kan ibu-ibu memberikan ASI itu kayaknya gampang gitu ya, sambil senyum ngasih ASI ke anak. Tapi ketika pertama kali saya memberikan ASI kepada anak saya, itu terus terang pengalaman yang sangat menyakitkan. Jauh lebih sakit dari melahirkan. Kalau teman-teman yang pernah melahirkan dan memberikan ASI kepada anaknya pasti tahu ya bagaimana sulitnya ngasih ASI pertama itu. Artinya kan ada pengalaman yang nggak sama gitu. Saya nggak akan mengatakan bahwa pengalaman saya sama ya. Mungkin yang lain nggak bisa lancar-lancar aja, and that's fine gitu. Tapi ya kembali tadi, pengalaman yang sama ternyata tidak pernah jadi tidak pernah ada sesuatu yang objektivitas. Makanya kalau di dalam penelitian kualitatif kita merayakan multiple experience, pengalaman yang beragam. Jadi sangat penting dalam penelitian kualitatif itu kita membuka ruang terhadap suara yang beragam, pengalaman yang beragam. Jadi justru tidak direduksi jadi satu kesimpulan, satu pengalaman, justru kita lihat menjadi sebagai pengalaman yang beragam tadi. Kalau dikatakan bahwa rasionalitas itu segalanya, tadi sudah ditunjukkan bagaimana rasionalitas itu mengalami begitu banyak potensi untuk melakukan kerusakan. Kalau kita perhatikan kerusakan yang ada di dunia sekarang ini, itu semua hasil rasionalitas manusia. Dari mulai eksploitasi alam, peperangan, motif perang itu kan selalu motifnya kalau tidak ekonomi berkuasa. Ya, jadi human ratio itu ternyata juga bukan menjadi sesuatu yang mencerahkan gitu.
Makanya kalau di dalam penelitian kualitatif, emosi itu menjadi penting, sama pentingnya dengan rasio. Dan ini juga mempengaruhi cara penulisan kita. Makanya kalau dalam penulisan kualitatif, kita menggunakan kata ganti orang pertama, bukan peneliti melakukan, tidak langsung saja saya melakukan penelitian. Nah ini di kita memang tidak biasa, karena tadi kita terbelenggu dengan asumsi bahwa penelitian itu harus objektif. Padahal kenyataannya tidak pernah ada penelitian yang objektif. Saya yakin yang tadi ya video yang kita saksikan tentang video attachment, itu juga sangat dipengaruhi oleh subjektivitas si peneliti yang jelas-jelas tadi ya, white, male, old gitu ya. Jadi mereka laki-laki yang nggak tahu susahnya ngurus anak seperti apa, tiba-tiba mengomentari, oh ibu ini kurang benar karena apa yang terjadi di 5 menit. Gitu. Saya pikir ada bias di sana. Dan yang terakhir, justru dia mempertanyakan keterukuran. Apakah betul segala sesuatu itu harus bisa terukur? Apakah ketika dia tidak bisa terukur, kemudian dia menjadi tidak benar gitu. Saya ingat gitu ketika saya ke Papua beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi kita kan sering kali ya dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ada menganggap anak Papua itu terlambat perkembangannya. Donor-donor, organisasi-organisasi kemanusiaan itu banyak bergerak di Indonesia bagian timur karena asumsi tadi anak-anak Indonesia di sana itu defisit, kurang, harus diperbaiki. Tapi saya pernah ketika ke Papua, waktu itu saya ke daerah Lanijaya, itu perjalanannya sekitar 8 jam ya dari Wamena itu, dan dia hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang besar gitu, karena kita memang harus masuk ke hutan. Tempatnya indah sekali ya, kalau kata orang yang sudah pernah ke Swiss itu kayak Swiss. Saya belum pernah ke Swiss, jadi saya nggak tahu ya, tapi memang sangat indah sekali. Nah di tengah jalan mobil kami ini berhenti gitu, mogok gitu ya. Jadi ya udah untuk menunggu sambil mobil diperbaiki, saya turun, saya duduk-duduk di lembah di sana. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang anak berjalan, mungkin usianya sekitar 4 dengan 3 tahun. Kemudian mereka lari-lari gitu dengan senyum besar mengembang ya di bibirnya, dan mereka teriak mama, mama. Terus ngobrol gitu. Saya tuh mau kemana? Mereka bilang baru dari kebun. Terus mereka tanya, mama dari mana? Terus saya katakan, oh mama dari Bandung gitu kan. Terus ya saya bawa makanan, saya bagi makanan itu, dan saya tanya namanya, mereka menjawab gitu ya. Kemudian setelah mobil selesai, saya katakan oke, mama pergi ya. Terus saya tanya rumah kakak di mana? Terus dia tunjukkan ya rumahnya di bawah bukit. Saya bilang hati-hati. Anak ini ngelihat saya sambil bingung terus ketawa, mungkin dia lihat ini siapa orang asing, tiap hari mereka jalan gak pernah ada apa-apa, sekalinya datang saya nyuruh hati-hati. Di perjalanan itu kemudian saya merenung gitu, mungkin kalau kita pakai instrumen-instrumen yang ada, standar kecerdasan kognitif, standar perkembangan bahasa, atau standar perkembangan yang lainnya, bisa jadi anak-anak ini akan masuk kategori terlambat. Tapi saya bertanya-tanya, kalau di Bandung saya dapat nggak ya kesempatan yang sama seperti ini gitu ya, duduk di pinggir jalan terus ada anak tiba-tiba menyapa saya gitu ya, langsung makan bareng sama saya gitu ya, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat apapun juga. Nah, mungkin kalau kita lepaskan diri kita dari instrumen-instrumen yang selama ini mengikat kita, bisa jadikan itu bukti bahwa ya ada aspek perkembangan lain yang barangkali tidak terrekognisi oleh instrumen. Mungkin betul kalau pakai instrumen yang terstandarisasi, mereka bisa jadi dianggap terlambat. Tapi kita kan harus pertanyakan, instrumen itu pakai standarnya siapa? Jangan-jangan pakai standar anak-anak yang tidak sama konteksnya dengan mereka gitu. Sehingga ya tentu saja gitu, instrumen itu menjadi tidak relevan. Ibaratnya gitu ya, kalau kita ngukur anak ibaratnya kita kalau mengukur berat badan manusia pakai timbangan untuk mengukur daging, kan dia pasti tidak akan akurat gitu. Jadi bukan masalah pada subjeknya, tapi masalah pada instrumen pengukurannya. Nah, jadi kembali lagi kalau ke pertanyaan Bu Ami tadi, jadi ya pertanyaan Bu Ami itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang positivistik gitu. Gimana mengukur objektivitasnya, gimana mengukur validitasnya, gimana memastikan dia benar. Dalam penelitian kualitatif, konsep itu dipertanyakan. Apa sih objektivitas? Dan apakah memang kebenaran itu harus selalu satu gitu ya? Atau kebenaran itu seperti ilustrasi, mohon maaf, orang tunanetra yang memegang gajah ya seperti itu gitu. Ada yang mengatakan bahwa gajah itu panjang, ya kalau dia megang belalainya, ada yang mengatakan gajah itu besar ya, kalau dia megang kakinya, ada yang mengatakan gajah itu pipih, kalau yang dia pegang adalah telinganya. Seperti tidak sama, tapi mungkin kalau kita satukan kepingan-kepingan tadi, dia akan membentuk satu cerita yang utuh. Seperti yang dikatakan Rumi gitu ya, bahwa kebenaran itu seperti sebuah cermin besar yang dijatuhkan oleh Tuhan ke muka bumi,
kemudian setiap pecahannya itu jatuh berkeping-keping, tiap orang mengambil satu keping dan mengklaim sudah menemukan kebenaran. Tidak salah apa yang dikatakan orang tersebut, tapi juga tidak sepenuhnya benar, karena sebetulnya ada kebenaran versi yang lain. Nah, di dalam penelitian kualitatif, kita berusaha mengembangkan kebenaran dengan berbagai macam versinya. Jadi kalau kita mewawancarai 5 orang subjek, kelimanya punya cerita yang berbeda, ya tidak jadi masalah. Gitu. Itulah kompleksitas dari penelitian kualitatif. Nah, ini cukup cukup panjang dan mungkin cukup berat juga untuk difahami. Maka saya berikan kesempatan dulu teman-teman barangkali apabila ingin bertanya. Ini nggak tahu terpesona atau bingung ini teh apa barusan teh ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bunda, mau izin bertanya, Bun? Ya. Mengenai ini, Bun, tadi sama Bunda sempat disampaikan bahwa kalau penelitian secara kualitatif itu mengkritik penelitian mengkritik konsep labeling mungkin ya Bunda, atau misalnya kategorisasi dari hasil penelitiannya. Tapi kalau misalnya di hasil penelitian kualitatif itu sendiri, apakah masih mungkin akan dihasilkan adanya kategorisasi atau memang sama sekali tidak akan ada si kategorisasi itu di hasil penelitiannya, begitu Bun? Coba sekarang kalau sama Bu tadi yang bertanya Bu Nadira ya, kalau menurut Bu Nadira sendiri, kalau sekiranya penelitian kualitatif ini mencoba mengkritik kategorisasi ya dari sesuatu, kira-kira masih akan ada kategorisasi atau tidak? Kalau itu menjadi sesuatu yang dikritik oleh mereka. Seharusnya enggak sih Bun ya, karena kan mereka mengkritik gitu. Tapi mungkin ketika misalnya ada satu fenomena tapi si temuan-temuan itu gimana ya Bunda? Jadi mungkin bukan labeling tapi hanya menyebutkan fenomena yang terjadi begitu Bun. Bedanya seperti apa gitu Bun? Iya. Nah, memang ini tadi ya yang saya katakan, pengalaman saya sendiri ketika saya melakukan penelitian kualitatif, yang paling sulit dalam melakukan penelitian kualitatif itu bukanlah kepada aspek metodenya. Karena kalau aspek metode tadi ya, pengambilan data, pakai observasi, pakai wawancara, mungkin nggak ada yang sulit gitu. Tapi yang paling sulit dalam penelitian kualitatif itu adalah merubah cara berpikir kita. Dari cara berpikir yang biasanya positivistik menjadi cara berpikir yang post-positivistik. Gitu. Dan ini yang saya lihat kelemahan di dalam beberapa penelitian kualitatif yang sering dilakukan di tanah air kita. Jadi menggunakan penelitian kualitatif, tapi rasanya itu masih rasa kuantitatif gitu. Nah biasanya kategorisasi itu muncul karena dari awal kita sudah membuat kategorisasi gitu. Misalnya ketika kita hendak meneliti tentang satu variabel ya, sebutlah demikian ya, satu konstruk gitu ya, atau satu hal tertentu, kita masih menuntut definisi operasional. Karena kalau sudah ada definisi operasional, nanti akan muncul dimensi, nanti akan muncul indikator yang pada akhirnya akan melahirkan kategorisasi. Contoh sederhana di dalam assessment di pendidikan anak usia dini ya. Assessment anak usia dini itu kan authentic assessment. Authentic assessment itu kan sebetulnya assessment yang dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip post-positivistik. Jadi mereka mencoba melihat tadi bahwa perilaku anak itu nggak bisa direduksi menjadi hanya hal-hal yang terukur saja. Banyak hal yang tidak terukur pada diri anak. Dan kalau itu diukur pakai instrumen itu akan miss gitu. Makanya jangan diukur pakai instrumen, tapi buat dokumentasi, lakukan anekdotal, observasi secara mendalam supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, tapi di kita, walaupun kita melakukan katanya authentic assessment,
Tapi paradigma awalnya itu masih sangat positivistik. Jadi tadi ketika bicara perkembangan anak, kita lihat dimensinya apa, kita lihat variabelnya apa, kita turunkan menjadi indikator, nanti kita buat kategorisasi, sudah berkembang, mulai berkembang, belum berkembang. Itu bukan authentic assessment gitu. Jadi makanya kenapa kita terjebak kepada kategorisasi, karena kita masih membuat dari awal. Tapi coba kita bebaskan cara berpikir kita dari hal-hal yang sifatnya kategorisasi tadi. Jadi misalnya kalau saya mau meneliti tentang gender, saya tidak mengkategorikan misalnya anak perempuan maskulin, anak laki-laki anak perempuan feminin, anak laki-laki maskulin. Kemudian femininitas ada berapa jenis sesuai dengan teori, maskulinitas ada berapa jenis, tidak. Tapi saya mencoba melihat bagaimana anak laki-laki dan bermain, bagaimana mereka menegosiasikan gender, siapa yang punya kuasa, siapa yang dikecualikan, siapa yang mendapatkan privilege lebih. Sehingga dari hasil temuan saya justru bisa melihat bahwa ternyata maskulinitas dan femininitas itu tidak hanya melekat kepada laki-laki dan perempuan saja. Anak perempuan pun bisa juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini kita anggap maskulin. Dan pada saat yang sama, anak laki-laki juga bisa terlibat pada kegiatan-kegiatan yang kita anggap feminin. Jadi tidak ada kategorisasi di sana, yang ada adalah kompleksitas power gitu. Nah, jadi biasanya muncul kategorisasi itu karena dari awal kita sudah membuat kategorisasi. Makanya kalau kita melakukan penelitian kualitatif, penting bagi kita untuk membuat pertanyaan penelitian itu seterbuka mungkin. Jadi kalau misalnya saya mau meneliti tentang perkembangan bahasa anak, nah biasanya nih mahasiswa kalau melakukan penelitian tentang perkembangan bahasa kualitatif, tapi frame-nya masih kuantitatif. Jadi perkembangan bahasa ini dilihat, dimensinya apa? Dimensinya ada perkembangan bahasa ekspresif, ada perkembangan bahasa reseptif. Sehingga nanti dicari mana perilaku yang masuk ekspresif, mana perilaku yang masuk reseptif. Kategorisasi lagi lahirnya. Tapi kalau pertanyaan penelitian saya, bagaimanakah perkembangan bahasa anak, bagaimana anak menegosiasikan kemampuan berbahasanya gitu ya, apa relasi yang terjadi ketika anak berbicara dengan orang dewasa, misalnya apa relasi yang terjadi ketika anak berbicara dengan temannya, mungkin saya akan bisa lebih melihat kompleksitas bahasa anak yang tidak terbatas kepada ekspresif dan reseptif. Bisa jadi saya menemukan hal lain yang selama ini tidak ada di teori. Karena itu juga menjadi satu keunggulan penelitian kualitatif. Dia bisa generate satu teori baru. Jadi kalau hasil penelitian kualitatif kita cuman checklist gitu ya, kategori-kategori yang ada, menurut hemat saya itu bukan penelitian kualitatif. Nah memang yang sulit yang saya rasakan pribadi ya ketika saya pindah haluan dari kuantitatif ke kualitatif, itu adalah merubah cara berpikir. Gitu. Jadi sama di awal-awal juga saya berkali-kali tanya ke pembimbing, tapi objektif nggak sih kalau kayak gini gitu ya? Ya, saya ingat kata-kata pembimbing saya, you have to let go that word of objective. Dia bilang, kamu harus lepaskan itu kata objektif. Seperti juga kita harus lepaskan diri kita dari kategorisasi. Jadi kalau kita mau tidak ada kategorisasi, jangan buat kategorisasi di awal. Makanya kalau dalam penelitian kualitatif tidak ada definisi operasional. Nah mungkin ada yang bertanya, kalau tidak ada definisi operasional, gimana dong Bu saya ngambil datanya? Ya, itu masih pertanyaan kuantitatif juga gitu ya. Jadi ya artinya tidak ada definisi operasional, tapi kita memahami secara komprehensif, secara utuh fokus dari penelitian kita. Jadi kalau saya mau meneliti gender, saya paham isu gender dengan segala kompleksitasnya. Dan tentu saja karena paradigma kualitatif ini paradigma post-positivistik, ini nanti akan berimplikasi pada pilihan teori. Kalau saya menggunakan pendekatan kualitatif post-positivistik, pastinya saya nggak akan memilih teori-teori yang positivistik dong. Gitu. Jadi kalau saya bicara gender juga, saya nggak akan bicara teori yang mengkategorisasikan gender anak gitu. Kalau saya meneliti perkembangan bahasa, saya juga nggak akan cari teori yang mengkategorikan perkembangan bahasa anak. Saya pasti akan cari teori-teori yang ya dia sejalan dengan paradigma positivistik. Nah disinilah pentingnya bagi kita, terutama di level pasca sarjana, ketika melakukan penelitian itu ajak paradigmanya gitu. Nah seringkali kan ketika teman-teman mungkin dulu melakukan penelitian S1, nggak pernah tuh berpikir sampai ke paradigma gitu ya. Yang penting variabelnya aja apa gitu. Makanya walaupun kualitatif, rasanya tuh kuantitatif gitu. Dan kuantitatif juga kadang-kadang nggak benar-benar kuantitatif gitu ya. Karena kalau kuantitatif misalnya menekankan kepada keterukuran, objektivitas, validitas, kita kadang nggak jelas instrumennya. Jadi akhirnya jadi gamang penelitian kita itu kuantitatif enggak, kualitatif enggak gitu ya. Jadi nggak tahu kuantitatif mungkin atau apa gitu ya. Jadi kuantitatif rasa kualitatif, kualitatif rasa kuantitatif gitu. Nah ini sering kali terjadi. Nah memang ini perlu apa ya? Perlu
kalau dalam penelitian kualitatif itu memang tahap awal sebelum kita melakukan penelitian yang paling penting itu melakukan refleksi gitu. Kenapa penelitian ini penting buat kita? Kita bongkar tuh subjektivitas kita gitu kan. Kemudian tadi mencoba mencari, membaca. Profesor Mark Tessar juga pernah menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif itu penting bagi kita banyak baca. Kalau kita nggak pernah baca akan sulit gitu. Karena tadi kita itu kan sebetulnya berada di lautan ilmu pengetahuan ya. Karena kita itu sekarang berdiri di berdiri di standing on a soldier of a giant gitu ya. Jadi kalau kita ada di tahun ini, berarti kan kita itu akan mengandalkan ilmu pengetahuan itu ya, katakanlah kalau mau lama itu sampai ke masa Yunani ya, itu kan sudah berapa ribu jutaan barangkali ya teori-teori buku-buku yang dihasilkan. Nah, kita harus bisa tadi melihat mana teori yang relevan dengan philosophical framework kita. Nah, persoalannya adalah misalnya kalau begini, kalau teman-teman merasa buat saya sih tetap kuantitatif kualitatif itu hanya perbedaan metode saja, ya silahkan gitu ya, tidak apa-apa kalau teman-teman meyakini itu ya. Kalau meyakini itu nanti kuantitatif dan kualitatif bisa digabung. Tapi menurut saya penting bagi teman-teman untuk juga memahami bahwa sebetulnya ada loh perbedaan yang lebih fundamental dari sekedar metode, yaitu perbedaan paradigma. Dan itu penting untuk kita lakukan sehingga tadi ketika kita melakukan kualitatif, kita memahami kritik di balik penelitian kualitatif tersebut. Karena tadi dia mengkritik terhadap konsep objektif, dia mengkritik konsep rasionalitas, dia mengkritik terhadap konsep keterukuran, maka tentunya penelitian kualitatif yang kita lakukan juga akan mempertanyakan hal-hal tersebut, bukan memperkuat hal-hal tersebut. Jadi kalau penelitian kualitatif masih keluar persentase, masih keluar kategorisasi, berarti paradigma kita ini belum kuat gitu. Kita belum sepenuhnya memahami bahwa kualitatif itu it's not just wording gitu, bukan hanya sekedar nanti datanya harus dalam bentuk narasi. Ada alasannya kenapa data itu bentuk narasi. Salah satunya tadi karena merasa bahwa number, keterukuran itu sebetulnya tidak menceritakan apapun juga. Gitu ya. Enggak, silakan ada satu pertanyaan lagi barangkali. Ke Ucup tabungannya. Bunda, izin satu kesimpulan yang kami dapatkan. Betulkah dari penelitian kualitatif post-positivistik ini kita butuh satu kekuatan kata-kata berdasarkan data yang kita temukan. Terus tidak perlu banyak datanya tapi harus mendalam. Gitu ya, Bunda ya? Itunya betul Bu, bahwa kita perlu kekuatan kata-kata gitu ya, kekuatan narasi menjadi sangat penting. Data betul tidak perlu banyak, tapi yang paling penting mendalam. Tapi yang lebih mendasar lagi barangkali tadi pemahaman kita terhadap apa sih makna di balik kata-kata ini gitu. Jadi bukan sekedar kata-kata for the sake of kata-kata gitu, tapi bagaimana kata-kata ini muncul karena kita menyadari ada sesuatu yang kurang nih dari data yang berupa angka, ada hal yang tidak tercapture. Saya sudah berikan contoh ya, nggak apa-apa ya saya ulang lagi, misalnya seperti dalam situasi pandemi sekarang, pemerintah Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mengalami kenaikan sekitar 7%, itu secara angka. Tapi kalau kita melihat realitas yang ada di sekitar kita, banyak orang yang lay off, banyak orang yang penghasilannya berkurang, bahkan di PAUD banyak sekali satuan PAUD yang terpaksa harus tutup karena tidak mampu sustain lembaganya. Kita kan mempertanyakan angka 7% itu diperolehnya dari mana sih gitu. Kalau realitas yang saya lihat kok nggak seperti 7% gitu. Nah, disinilah adanya kritik terhadap dominasi angka tadi. Betulkah angka itu menceritakan semuanya gitu, atau jangan-jangan dengan angka ini banyak sekali realitas sosial yang kemudian disembunyikan. Tapi saya harus berikan catatan juga bahwa meskipun penelitian kualitatif tadi mengandalkan kepada kekuatan kata, bukan berarti tidak ada teknik analisis gitu. Itu tetap harus dilakukan ya. Tapi nanti kita bahas pertemuan berikutnya lah ya. Kalau dibahas semua sekarang saya takut nanti Ibu Bapak terlalu overwhelming ya. Ini di Zoom saya melihat ada wajah-wajah yang nanar gitu ya. Entah ngantuk, entah bingung gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang didiskusikan sekarang barangkali paling nggak bisa direnungkan kembali lah ya. Karena ini akan menjadi titik starting point yang sangat penting kalau Ibu Bapak memutuskan hendak melakukan penelitian kualitatif. Ya. Oke, barangkali demikian ya Ibu Bapak, minggu depan kita masih akan tuntaskan penelitian kualitatif ini karena
masih banyak barangkali isu yang harus dibahas ya. Nanti secara spesifik barangkali karena saya ada sisa 2 pertemuan lagi ya dengan Ibu Bapak. Nanti kemudian jangan lupa UTS ya, berarti harus disiapkan ya 3 minggu lagi. Resume terhadap 20 jurnalnya harus disiapkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya nanti setelah UTS dengan Bu Hani barangkali akan masuk kepada contoh-contoh penelitian yang lebih spesifik. Tapi minggu depan kita masih akan tuntaskan penelitian kualitatif, kemudian di minggu terakhirnya kita akan bahas tentang etika melakukan penelitian khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini gitu ya. Oke, itu saja barangkali Ibu Bapak semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Salam sehat selalu gitu ya. Saya akan bagikan materi hari ini ya, tapi tentu saja materi hari ini hanya ringkasan ya dari materi tentang penelitian kualitatif. Kalau Ibu Bapak ingin memahami lebih lanjut, ya tentunya harus membaca lebih lanjut ya. Nanti kalau saya tidak salah rencananya di bulan November itu kita akan ada kuliah umum UPI ya dalam rangkaian Dies Natalis. Kebetulan kemarin saya yang kontaknya Profesor John Creswell ya. Mungkin tahu ya, itu kan bukunya dipakai ya. Nanti beliau akan memberikan kuliah umum. Nah, itu juga nanti penting barangkali untuk hadir untuk bisa membantu kita lebih memahami tentang metode penelitian kualitatif ini. Ya, mangga silakan PPT-nya sudah saya share ya di chat room. Silakan nanti bisa di-download ya, tapi kembali tetap barangkali membaca referensi yang ada. Saya ini harus rapat ya 9.45, mungkin saya tunggu sampai 9.45, silahkan di-download dulu, tapi setelah 9.45, atau saya alihkan saja ya ini hostnya ke Afina, jadi saya bisa leave duluan, Ibu Bapak silahkan mendownload dulu PPT-nya.